Pasti ada kesalahan. Bagaimana mungkin adik-adik kakak-kakak tahu salah? Seharusnya tak percaya Guwanwan dan mengabaikanmu. Kenapa langit tak beri aku kesempatan memperbaiki? Kenapa Aku Nanjin. Aku sebenarnya putri asli keluarga Gu. Akhirnya ditemukan kembali. Kupikir hidup akan membaik. Tapi di hasutan putri palsu Gu Wanwan, 3 kakak laki-laki membenciku. berhenti? Nanjin, kau sedang apa? Kau gila? Kak kedua, bukan aku, kak kedua. Putri palsu Gu Wanwan kabur dengan semua uang keluarga Gu. Aku bantu 3 kakak sekuat tenaga, keluar dari titik terendah hidup. Mereka akhirnya sadar, siapa yang baik, siapa yang jahat. Lalu aku meninggal karena kecelakaan mobil mendadak. Baiklah, cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Aku sudah terluka terlalu dalam. Jika ada kehidupan berikutnya, aku pasti hidup dengan cara berbeda. Ini 3 tahun lalu, hari pertamaku kembali ke keluarga gua. Aku terlahir kembali. Menurut legenda, jika kucing hitam mengeong, seseorang di dunia akan terlahir kembali. Kakak. Kenapa kakak melamun? Rumah mewah kita ini bukan seperti di desa, kakak belum terbiasa kan? Ternyata dibesarkan oleh orang desa. Tidak berkelas. Ternyata dibesarkan oleh orang desa. Tidak berkelas. Ibu. Kenapa ibu bilang begitu ke kakak? Betapa sakitnya hati kakak. Kita harus menggantinya dengan baik. Wanwan, kau memang baik hati. Meskipun kau adalah anak angkatku. Tapi tenang saja, di hati ibu hanya ada kamu. Halo, Ibu Nanjin sudah sampai rumah? Jinghuai. Kenapa menyuruh orang menjemputnya kembali? Bagaimanapun juga, dia masih memiliki hubungan darah dengan kita. Bagaimana aku bisa membiarkannya berkeliaran di luar? Dari jauh saja sudah bisa mencium aura kemiskinanmu. Tidak tahu apakah membawa virus Bibili. Ya, datang, lepaskan bajunya dan bakar. Jangan biarkan aura kemiskinannya masuk ke rumah kita. Menyinggung putri besar Bibili. Kamu sudah tua jadi bingung? Dia bukan putri besar. Putri besar keluarga Gu, selalu Gu Wanwan. Ternyata sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha sekuat tenaga, juga tidak bisa menghangatkan hati Fang Ping. Sampai akhirnya, baru aku tahu kebenarannya. Bagaimana? Baru pertama kali pulang ke rumah. Sudah tidak mendengarkan kata-kataku sebagai ibu. Ternyata orang desa. Sempit pikiran. Tidak mengerti sopan santun. Meskipun aku dibesarkan di desa, tapi sopan santun dasar masih kupahami. 4 kata, kesopanan, keadilan, integritas, dan rasa malu. Putri bahkan lebih mengingatnya dalam hati. Nyonya Gu terus-menerus mengatakan, orang desa begini dan begitu. Tapi kami orang desa juga tahu nilai-nilai moral. Demi membalas dendam pada suaminya sendiri, lalu meninggalkan anak kandungnya sendiri. Hal seperti ini, kami orang desa tidak mungkin melakukannya. Nanjin tidak beruntung menjadi putri Anda. Hubungan kekerabatan ini lebih baik diputuskan. Hubungan kekerabatan ini lebih baik diputuskan. Anda mengatakan ini, apa maksudnya sebenarnya? Saat Anda mengandungku dulu, ayahku memelihara selir di luar. Demi membalas dendam pada ayahku, tanpa ragu di musim dingin yang keras, mengirimku ke desa. Bagaimana kamu tahu? Gujanan itu benar-benar bajingan. Saat aku hamil mengandungmu, dia di luar berselingkuh dengan wanita jalang. Setiap kali aku melihatmu, aku teringat penghinaan yang dia timbulkan padaku. Akulah yang sengaja meninggalkanmu. Sekarang kamu kembali untuk apa? Kalau Nyonya Gu sudah begitu jujur, maka kita juga jangan lagi bertele-tele. Mulai dari sekarang, kamu dan aku, jembatan kembali ke jembatan, jalan kembali ke jalannya. Aku juga tak akan lagi mengganggumu. Nanjin si bodoh ini. Awalnya aku khawatir, dia akan mengancam posisiku sebagai putri sulung keluarga Gu. Ada ancaman.
Tak disangka, hal pertama yang dia lakukan setelah pulang adalah memutus hubungan keluarga. Aku sudah kembali. Jinghuai, Kakak ketiga, Kalian sedang melihat apa? Surat pemutusan hubungan keluarga. Aku baru saja membawanya kembali dari desa hari ini. Kakak pertama dan kedua masih dalam perjalanan pulang. Kenapa tiba-tiba putus hubungan dengan ibu? kakak ketiga, kamu tidak tahu, baru kembali sudah memaksa ibu buat wasiat. Membagi setengah harta keluarga untuknya. Ibu tidak setuju. Dia lalu menangis dan mengamuk, dan mengancam dengan putus hubungan keluarga. Baru saja, membuat ibu sakit jantung karena marah. Kakak ketiga, pikiran wanita ini benar-benar jahat. Tidak tahu aturan, akan kucari dia untuk wajari baik-baik arti bakti pada orang tua. Memalukan. Aku akan bawa dia pulang. Jinghuai, Kak ketiga, masing-masing punya keinginan sendiri. Kalau dia tak mau jadi anakku lagi, biarkan saja. benar kak. Buah yang dipaksa dipetik akan manis. Untuk apa kita menempelkan wajah panas ke pantat dingin Nanjin? Dia berbuat hal buruk hari ini. Aku akan jemput dia untuk minta maaf pada ibu. Aku akan cari dia sekarang. Bagaimana ini? Kakak ketigamu selalu punya pendirian, aku juga tak bisa hentikan dia. Ibu, jangan khawatir. Aku ikut pergi lihat situasi. Pasti takkan kubiarkan Nanjin menimbulkan masalah. Dia dari desa datang ke kota, asing, bisa pergi kemana? Jangan-jangan diculik. Kak, seharusnya tidak. Menurutku, dia juga bukan orang yang mudah diatur. Nanjin masih sangat polos. Dia mungkin belum pernah ke KTV. Kakak, ini makan buah. Ganteng banget. Kakak, aku tunjukkan keahlian. Tunjukkan. Ya, hebat sekali. Luar biasa. Hidup seperti apa yang kujalani dulu. Ini baru hidup yang pantas untuk wanita hebat. Ayo kita main game. Kakak, kalau bisa menebak diriku dengan merasakan otot perut, aku akan biarkan kamu main-main. Aku datang menangkap kalian. Wah, yang ini bagus. Ada otot dada, garis V, dan garis samping. Nyaman dipegang? Bagus, nyaman. Kalau gitu lanjutkan saja. Nanjin, aku khawatir dengan keselamatanmu. Sudah kucari setengah kota. Di sini kamu malah bermain riang dengan pria-pria tidak bermoral. Kakak, maksudmu apa? Kami juga cari nafkah dengan kemampuan sendiri. Mengapa disebut tidak bermoral? Kalau kalian masih berisik di sini, aku punya 100 cara untuk mengirim kalian ke penjara. Tuan ketiga keluarga Gu Jinghuai, pengacara nomor 1 di seluruh negeri. Cepat, larilah. Hei, kalian. Nanjin, hari ini kanggap kamu hanya bertingkah. Ikut aku pulang. Aku menolak. Menolak. Kakak Nanjin, jangan main-main dengan taktik mundur untuk maju. Kalau kau memang tak mau mengakui hubungan keluarga, mengapa kau ikut kakak ketiga pulang dari desa? Anggap saja aku kerasukan hantu. Tapi sekarang aku sadar, aku harus hidup untuk diriku sendiri. Tuan Gu Jinghuai, aku berterima kasih atas perhatianmu selama ini. Tapi setelah kupikirkan, kita sudah lama tak bertemu, saling tak mengenal. Jadi kurasa tidak perlu mengakui hubungan keluarga. Kakak Nanjin, bagaimana bisa berkata begitu? Kau dan kakak ketiga punya hubungan darah. Hari ini akan kubuat kakak ketiga putus asa padamu. Aku setuju dengan perkataanmu. Ikatan darah sekencang apapun tak bisa menyaingi kebersamaan. Nanjin, aku menghargai hakmu memilih kebebasan. Tapi karena kau buru-buru pergi, aku belum sempat menjelaskan kondisi keluargaku. Sebelum kau menolak resmi, izinkan aku jelaskan dulu tentang keluargaku. Keluarga Gu bagiku tidak ada hubungannya. Tuan Gu Jinghuai, anggap saja kita tak pernah bertemu hari ini. Mari jalani hidup masing-masing dengan damai. Grup Gu termasuk 500 perusahaan terbesar dunia. Dengan laju perkembangan saat ini, tak sampai 2 tahun lagi, Grup Gu akan jadi nomor 1 di kota Yun. Jika kau kembali ke keluarga ayah akan memberimu uang saku 5 juta per bulan. Kau bisa hidup nyaman di rumah tanpa perlu kerja. Sekarang, masihkah kau menolak kembali? Aku berhenti bukan karena tertarik. Hanya ingin mengingatkan Tuan Gu Jinghuai. Strategi keuangan grupku saat ini terlalu agresif. Rasio utang macet terlalu tinggi. Tolong sampaikan pada Direktur Gu Tingyuan agar lebih berhati-hati. Jika tidak, tak sampai 2 tahun, grup Gu akan menghadapi masalah besar. Tak sampai 2 tahun, grup Gu akan menghadapi masalah besar. Bagaimana kau tahu?
Kakakku punya banyak penasihat ahli masa kalah dengan gadis kecil sepertimu. Bagaimana aku tahu? Karena ingatan kehidupan sebelumnya. 2 tahun kemudian, grupku akan bangkrut dalam krisis keuangan karena strategi agresifnya. Hanya ini yang bisa kusampaikan. Mari kita berpisah di sini. Semoga tak bertemu lagi. Ini pertama kalinya ada yang mengajari keluarga kami bekerja. Kakak Nanjin dan kakak perempuannya sudah pergi. Ayo kita kejar dan bawa dia kembali. Tidak usah. Dia memandang rendah keluargaku. Ngapain memaksa diri? Tapi bagaimanapun juga, kakak Nanjin tetaplah putri keluarga Gu. Dia benar. Aku juga sudah paham ikatan darah sekental apapun tak bisa menandingi kebersamaan sehari-hari. Kaulah adik yang baik bagiku. Ayo kakak ajak kamu makan. Kakak. Kakak adalah kakak terbaik di dunia. Soal mas kawin untuk pernikahanku. Tenang saja. Ada ibu di sini? Nanti si gadis kurang ajar itu keluar, aku akan minta banyak darinya. Nanjin. Sekarang kamu sudah kembali ke keluargaku, ibu. Sudah membesarkanmu bertahun-tahun. Adikmu akan menikah, butuh mas kawin 1 juta. Kamu urun sedikit, bukan hal yang berlebihan kan? Membesarkan aku? Kalau aku tak salah ingat, 10 tahun aku di keluargamu, pernahkah kalian bekerja sehari pun? Pernahkah menghasilkan uang sebesar pun? Atau memasak sekalipun? Keluarga Shu segala yang kalian miliki sekarang. Termasuk rumah ini. Semua hasil kerjaku. Berani-beraninya bilang membesarkanku? Bukankah kita keluarga? Kurang ajar kau. Kami ini keluargamu. Keluarga? Shu Shijie. Kamu pikir aku datang ke kota karena apa? Tengah malam begini menyusup ke kamarku mau memperkosaku. Inikah yang kau sebut keluarga? Jangan pura-pura suci. Aku malah mau tanya. Kenapa kau keluar dari KTV? Kau cari kerja di KTV? Atau justru KTV itu tempat kerjamu? Hah, anak dasar jalang. Kau berani memukulku? Kau gila ya? Kau? Dengar ya, kalau kau berani bicara lagi, aku berani bunuh orang di jalanan. Kak, tak kira kakaknya begitu kasar. Pertama di rumah membuat ibu sakit jantung, sekarang memukul ibu angkat di depan umum kakak. Aku agak takut. Aku salah menilai orang. Ayo kita pergi. Mulai sekarang putus hubungan dengannya. Nanjin, kau sudah hancur di mata Kak Jingwei. Kau takkan mungkin lagi menggeser posisiku. Kakak ketiga, kamu baik sekali. Kamu juga jangan kerja lagi. Nanti capek, adik akan sedih. Kakak ketiga nurut adik. Istirahat dulu. Seiring krisis keuangan melanda dunia, grupku mengalami pukulan berat pada 3 April 2027 resmi menyatakan bangkrut. Pengacara hebat Gu. Dulu kau jebloskan aku. Kau pernah bayangkan ini? Berani-beraninya kau sentuh aku. Keluarga Gu tak akan biarkan kalian. Hahaha, keluarga Gu sudah bangkrut. Masih saja keras kepala. Hari ini aku sentuh kau. Lihat apa yang bisa kau lakukan. Aduh. Hahaha. Wan, kakak kedua tak minta uang yang kau habiskan dari keluarga Gu dikembalikan semua. Hanya minta biaya operasinya. Atau kakak ketiga benar-benar akan cacat. Kembalikan apa? Uang yang kuambil sudah jadi milikku. Dia cacat. Apa hubungannya denganku? Aku dan dia, serta kalian keluarga Gu, tidak punya hubungan darah sedikit pun. Kenapa harus aku bayar untuk selamatkan dia? Wan, kau... Jangan cari aku lagi. Aku tak kenal kalian. Kakak kedua, aku sudah kumpulkan biaya operasi. Cepat operasi kakak ketiga. Dapat uang dari mana? Kakak jangan urusi aku, cepat pergi. Nanjin, Kakak ketiga, kau jual darah? Pergi. Kau pergi dari sini. Aku sampah seumur hidup. Kau pergi. bagaimana bisa aku biarkan? Kau kan kakak ketigaku, kakak lihat aku. Kau adalah pengacara hebat. Masih harus bantu banyak orang memenangkan perkara. Mengapa Tuhan tak beri aku kesempatan menebus? Mengapa? Aku reinkarnasi. Kok nyetirnya? Masih mau kerja atau tidak? Maaf Nona. Di depan tiba-tiba muncul kucing hitam. Hanya seekor kucing hitam. Langsung tabrak saja.
Sangge, kamu sudah bangun? Jangan salahkan dia. Dia juga untuk menyelamatkan kucing yang lucu. Makanya dia mengerem mendadak. Hari ini tanggal berapa? 3 April Tahun berapa? 2025. 3 April 2025. Sangge, kamu kenapa? Apa kamu bermimpi? Dia cacat. Apa hubungannya dengan saya? Saya dan dia. Tak ada hubungan darah sama sekali. Kenapa saya bayar untuk selamatkan dia? Sangge. Kamu baik-baik saja? Turun. Sangge. Apa maksudmu? Saya katakan terakhir kali. Turun. Sangge. Saya turun. Apa yang terjadi? Putar balik. Sangge. Gas lebih cepat. Cepatkan lagi. Nanjin, Sangge tahu dia salah. Di hidup ini, Sangge akan berusaha tebus kamu. Harap kamu maafkan Sangge. Dasar jalang. Berani lagi kamu bicara? Percaya tidak saya berani bunuh di jalan? Sedang apa? Apa yang terjadi? Aduh, nasibku sungguh pahit. Aku tidak mau hidup lagi. Bibi, ada apa denganmu? Dia adalah anak angkatku. Aku memberinya makan dan pakaian. Aku memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Tidak disangka, dia sudah dewasa. Dia malah memutuskan hubungan dengan kami. Dia tidak mengakui kami lagi. Apa? Tidak mengakui aku, tidak mengakui ibunya saja sudah cukup. Asalkan dia hidup dengan baik, aku sebagai ibunya akan tenang. Siapa sangka dia malah melakukan bisnis seperti itu. Kamu bilang, bagaimana ini bisa dibiarkan? Aku langsung berlari ke sini untuk menasihatinya. Tidak disangka, dia malah memukulku. Cepat lihat, aku bengkak karena dipukulnya. Dan juga anakku. Lihat kepala di sini ya. Aduh, Kepalanya juga dia pecahkan. kepalaku juga sakit. Bibi saja tidak menganggapnya hina. Dia bukan anak kandung. Dengan susah payah membesarkannya. Dia tidak tahu berterima kasih saja sudah cukup. Malah berani memukul. Apakah hati nuraninya sudah dimakan anjing? Bukan hanya tidak punya hati nurani, dia tidak punya malu. Tidakkah kamu dengar apa yang Bibi katakan tadi? Dia melakukan bisnis seperti itu. Sepertinya perkataanku tadi, kamu sama sekali tidak mendengarkannya. Aduh, Cepat lihat kalian, dia ini mau membunuhku. Kalian jangan urusi aku. Biar dia bunuh aku. Lagi pula aku juga tak mau hidup lagi, pukul saja. Jangan ganggu Bibi lagi. Apa kata mereka langsung kau percaya? Bibi sudah nangis seperti ini. Masa masih dianggap bohong? Betul, kami tak percaya pada Bibi. Masa percaya padamu yang berdagang tubuh ini? Bahkan jika Bibi berbohong, lalu kenapa? Kau kan tak rugi apa-apa. Kenapa kau sakiti Bibi? Dasar jalang. Kau berani melawanku? Rasanya familiar sekali. Dasar pelacur, cepat pergi. Shonan, kau baik-baik saja? Dia sepertinya peduli padaku. Dia sepertinya peduli padaku. Shonan, aku tahu. Siapa engkau? Kenapa bantu dia? Oh, jangan-jangan kliennya. Apa katamu? Apa maumu? Ku beritahu, kami punya alasan, tak takut padamu. Kau bilang punya alasan padaku, Gu Jinghuai. Gu Jinghuai, Dari keluarga Gudi. Dia itu yang tak pernah kalah dalam perkara. Memasukkan banyak penjahat ke penjara. Pengacara hebat Gu Jinghuai. Orang seperti Gu Jinghuai, kenapa melindungi wanita itu? pengacara hebat Gu, kami tak tahu kau kenal wanita ini. Tapi meski kau kenal dia, kau tak boleh mengabaikan fakta, memutarbalikkan benar salah. Aku tak mau bantu kalian bedakan benar salah. Aku datang untuk mendukung adikku, bukan untuk menegakkan keadilan buat kalian. Adik, Adik. Pengacara hebat Gu berkata, wanita itu adalah adiknya. Putri keluarga Gu. Bukankah itu Gu Wanwan? Panggil orang. Bos, mau apa? Pengacara hebatku? Bukan. kalian terang-terangan memeras. Jumlahnya besar. Menurut pasal 274 Kitab Hukum Pidana, dihukum penjara lebih dari 10 tahun. Mencari gara-gara, terang-terangan menghina orang lain. Dihukum penjara kurang dari 5 tahun, pengawasan atau kurungan. Tapi dengan aku di sini, aku pasti akan membuat kalian mendapat hukuman maksimal. Semua dikirim ke kantor polisi. Ini. Putri, cepat minta ampun untuknya. Pengacara hebatku? Tuan mudaku, kamu maafkan aku. Aku benar-benar tahu salah. Adik, aku tak akan biarkan kau mengalami apapun, sedikit pun cedera. Tuan ketiga Gu, aku tidak menyerang adikmu. Aku hanya bicara beberapa kata saja. Yang kukatakan bukan hanya serangan fisik, tapi juga serangan verbal. Gu Jinghuai, kamu menyalahgunakan kewenangan. Aku tidak terima. Tidak terima. Kalau tidak terima, kamu bisa sewa pengacara. Semoga pengacara yang kamu sewa ini bisa mengalahkanku. Bawa pergi. Aku tahu salah tuan ketigaku.
Tuan Muda Gusan, jangan perlakukan aku seperti ini. Aku berbeda dengan mereka. Aku ibu angkat Nanjin. Hampir saja lupa, kau memang berbeda dengan mereka. Barusan kau bilang kau apa? Aku ibu angkat Nanjin. Aku yang membesarkannya sejak kecil. Sama seperti ibu kandungnya. Kalau dipikir-pikir, kita ini masih satu keluarga. Ibu, Iya, ibu mana yang tega membiarkan anak perempuannya yang masih di bawah umur bekerja dua pekerjaan untuk menghidupinya? Ibu mana yang tanpa rasa malu mengklaim rumah yang dibeli anaknya sebagai milik sendiri? Dan ibu mana lagi yang akan memberi obat pada anak angkatnya agar anak kandungnya sendiri bisa memperkosanya? Kau pantas disebut ibu? Dari mana dia tahu semua ini? Mungkinkah bagaimana dia bisa tahu? Jangan-jangan dia diam-diam menyelidiki semua yang kulakukan selama ini? Menyebut diri seorang ibu? Kau pantas? tidak, itu semua bohong. Jangan dengarkan dia. Itu semua tidak benar. Oh ya? Tidak benar? Lalu ini apa? Bagaimana semua ini bisa ketahuan? Ini sudah tamat. Bawa pergi. Tamat. Selesai. Dia menyelidiki ini semua demi aku. Pastikan mereka tidak akan pernah bebas, tidak akan pernah keluar seumur hidup. Aku akan tunjukkan pada semua orang akibatnya mengganggu keluargaku. Baik. Ternyata untuk menjaga gengsi keluargaku. Seharusnya aku sudah tahu. Nan, kamu puas dengan caraku? Tuan Gu, hari ini terima kasih banyak. Tuan Gu. Nan, kamu bisa panggil aku kakak ketiga. Tuan Gu, soal hari ini, anggap saja aku meminta bantuanmu menangani kasus hukum. Nanti kalau sudah punya uang, pasti akan kubayar. Dia masih belum mau memaafkanku. Nan, Sudah kukatakan, aku tidak butuh uangmu. aku tidak mau uangmu. Kamu adalah adikku, wajar aku membantumu. Aku sudah menolak kembali ke keluargaku. Jadi kamu juga tidak perlu menganggapku sebagai adikmu. Aku juga tidak akan bilang keluar, aku adalah bagian keluargaku. Tenang saja. Nan, kamu tidak bisa menyangkal. Darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah keluargaku. Dulu siapa yang bilang, ikatan darah sedalam apapun, tidak bisa menandingi kebersamaan sehari-hari. Ikatan darah sedekat apapun, tidak bisa menandingi kebersamaan sehari-hari. Karena itulah dia menolak pulang bersamaku. Tanyakan omonganku yang begitu. Tuan Gu, jika tidak ada urusan lain, aku akan cari kerja untuk cari uang. Sekarang apapun yang kukatakan, dia tidak akan dengar. Harus ganti cara lain. Soal biaya, jangan khawatir. Bayar saja nanti kalau benar-benar sudah punya uang. Ada satu hal lagi. Aku harap kau mau pulang ke keluargaku. Sudah kubilang, kau, Kakek yang menyuruhku menjemputmu. Kakek yang menyuruhku menjemputmu pulang. Kondisi kakek sedang tidak baik. Dia selalu merindukanmu dan ingin bertemu. di kehidupan sebelumnya, hanya kakek yang selalu percaya padaku dan memperhatikanku. Memang seharusnya aku menemuinya. Aku tidak memaksamu tinggal di keluargaku selamanya. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun kakek. Kuharap setidaknya kau bisa merayakan hari ulang tahunnya dengan baik. Buat kakek senang. Baik, aku akan ikutmu ke keluargaku. Tapi, untuk 2 hari ini di keluargaku, biaya sewa tempat tinggalku di sana akan kukembalikan semuanya padamu. Nanjin tidak usah. Baik. Masalah sewa tidak perlu terburu-buru. Tinggallah dulu di sini. Aku akan membawamu pulang. Ayo pergi. Bagaimanapun juga, akhirnya adik sudah pulang. Setelah kembali, aku pasti akan memperlakukannya dengan baik dan membuatnya memaafkanku. Tinggal dengan bahagia di keluargaku. Bagaimana mungkin Jing Huai mengusir adikmu di tengah jalan? Wan, tenang saja. Tunggu dia kembali. Pasti akan kusuruh dia meminta maaf padamu. Ibu. Tak perlu kakak minta maaf. Kakak pasti tidak sengaja. Dia pasti ada urusan mendesak. Urusan apa yang lebih penting dari adikmu sendiri? Harus minta maaf. Wan, kalau dia tidak minta maaf, kamu jangan pedulikan dia, tahu? Kita perempuan menghadapi laki-laki, harus sesekali tunjukkan sikap tidak senang. Kalau tidak, mereka akan mengira kebaikan kita pada mereka adalah hal yang wajar. Begini, apa tidak membuat kakak merasa aku terlalu manja? Wan, kamu terlalu pengertian. Sekarang kamu adalah satu-satunya putri keluargaku, satu-satunya adik mereka. Mereka pasti sangat memanjakanmu. Mana mungkin mengira kamu manja? Nyonya, Nona besar. Tuan ketiga sudah pulang. Tak kusangka aku akhirnya kembali. Tak kusangka aku akhirnya kembali.
Bagaimana pendapatmu tentang keluargaku? Tempat yang sangat bagus. Kalau kamu merasa bagus, bisa tinggal terus di sini. Tempat yang bagus seperti ini, sewa pastinya mahal. Tinggal beberapa hari masih bisa. Tinggal terus-terusan, aku tidak sanggup membayarnya. Bagaimana kalau masuk dulu? Tinggallah dulu, baru dipikirkan nanti. Hmm, Kakak datang, ingat yang kubilang. Tunjukkan sikap tidak senang, tahu? Aku akan bekerja sama denganmu. Jinghuai. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Wan Wan seperti itu? Kamu hanya punya satu adik, Wan Wan. Nanjin, Kak, kenapa kau menjemputnya? kupikir kau punya harga diri. Ternyata cuman akal-akalan, mundur buat maju. Beberapa jam lalu, kau yang tulis surat putus hubungan ini. Mau putus hubungan ibu anak denganku. Kok baliknya cepat sekali? Kakak sebelumnya tak tahu betapa kayanya keluarga kita. Barusan kakak jelaskan pada Nanjin tentang kekayaan keluarga Gu. Wajar saja dia tertarik. Itu manusiawi. jangan coba memecah belah. Jangan menuduhku dengan pikiran kotormu. Aku kembali hanya untuk ulang tahun kakek. Begitu acara ulang tahunnya selesai, aku akan langsung pergi. Dan untuk biaya sewa selama tinggal di sini, nanti akan kubayar lunas kepada kalian. Ayo. Antar Nanjin ke kamarnya. Yang terbaik. Baik, Tuan ketiga. Nanjin, butuh apa? Langsung cari kakak ketiga. Terima kasih. Mari, sebelah sini. Dia tak menyangkal panggilan kakak ketiga. Adikku tak terlalu membenciku lagi. Bukan Jinghuai. Kenapa kau jemput dia kembali? Kau lakukan ini, pernah pikirkan perasaan Wan Wan? Aku menjemput adik kandungku pulang. Perlu memikirkan perasaan orang luar? Orang luar? Apa yang kau omongkan Wan Wan besar di depan matamu, lebih dekat daripada adik kandungmu sendiri. Kau tinggalkan dia di tengah jalan, sudah melukai hatinya. Sekarang masih berbuat seperti ini. Kau mau dia tidak peduli padamu seumur hidup? Dia sangat sedih. Ya, Wan Wan sedih sampai tidak mau makan. Cepat minta maaf padanya. Tidak mau makan? Baguslah. Tidak perlu masak juga. Hemat makanan Apa? Kakak ketiga. Aku tahu kau terpaksa baru mengusirku dari mobil. Aku tidak menyalahkanmu. Jangan marah padaku lagi. Bicara ya bicara. Jangan macam-macam. Asal kakak ketiga tidak marah lagi. Oh ya, kakak ketiga. Kakak Nanjin. Sekarang tiba-tiba berubah pikiran. Pasti tahu kebaikan keluarga kita. Dia terbiasa hidup susah. Tapi, bukankah ini terlalu terburu-buru? Maksudmu? Dia mengincar harta keluarga Gu kita? Bukan itu maksudku. Kalau benar begitu, bagus sekali. Dengan begitu aku bisa dengan terang-terangan memberikan semua hartaku padanya. Oh ya, aku beritahu dulu. Kalau kalian berani mengganggunya lagi, jangan salahkan aku kalau aku berbalik tidak kenal. Apa yang kau katakan, kakak ketiga? Kak Nanjin kembali. Kami sangat senang menyambutmu. Bagaimana mungkin kami mencari masalah dengannya? Semoga begitu. Jinghuai, ada apa ini? Kenapa hari ini dia seperti orang yang berbeda? Ibu akan mencari cara. Baik-baik, jangan sedih lagi. Nona Nanjin, Anda tidak boleh tinggal di kamar ini. Kamar ini terlalu sederhana. Tuan ketiga menyuruhmu tinggal di kamar terbaik. Tidak apa-apa. Saya juga hanya tinggal beberapa hari. Kamar ini sangat cocok untuk saya. Kamu jangan khawatir. Saya akan memberitahunya. Ini adalah kamar yang saya pilih sendiri. Aduh, sangat menyedihkanmu. Begini, jika ada yang dibutuhkan, silakan perintahkan saya kapan saja. Di kehidupan sebelumnya, kamar ini adalah pelabuhan saya. Kakak-kakak, kenapa tidak percaya padaku?
sengaja pindah ke kamar ini. Apakah ingin mendapatkan simpati kakak-kakak? Saya berbicara denganmu, tidakkah kamu mendengar? Saya beritahu kamu, setelah datang ke keluargaku, kamu harus bersikap baik. Saya dan 3 kakak ini telah hidup bersama lebih dari 10 tahun. Jangan kira, dengan memainkan trik kecil, bisa menggantikan posisi saya. Jangan pikir dengan trik kecil, kau bisa gantikan posisiku. Lalu apa yang kau takutkan? Aku tidak takut. Kalau tidak takut, kenapa sengaja datang Mengatakan omong kosong ini padaku? Atau mungkin kau terlalu kenyang? berani menyebutku terlalu kenyang? Bajingan kau! Ku dengar baik-baik Guanwan seumur hidupku, aku tak tertarik pada keluarga Gu. Jadi lebih baik julah cari masalah lagi. Kalau tidak, apapun yang kulakukan tak akan ada hambatan lagi. Wah, bajingan! Bahkan berani mengancamku? Kau pikir hanya dengan hubungan darahmu dengan keluargaku, kau bisa bersikap semaumu? Di depan citra yang kubangun bertahun-tahun, hubungan darahmu itu tak berarti apa-apa. Tidak tertarik pada apapun dari keluargaku. Siapa percaya omong kosongmu? Tidak ada orang yang tidak menginginkan kekayaan miliaran keluargaku. Tentu saja aku juga tidak terkecuali. Untuk bisa terus duduk kokoh sebagai putri tertua keluargaku. Untuk terus menikmati harta keluargaku, aku bisa melakukan apapun. Kakak Nanjin, apa yang ingin kau lakukan? Tuan ketiga, sepertinya suara Nona Wanwan. Hanya wanita bodoh yang melawan wanita lain. Wanita pintar akan menggunakan pria untuk melawan wanita. Nanjin, kau akan segera diusir dari keluargaku. Setelah kau diusir dari keluargaku, lihat bagaimana aku menghabisi kau. Guanwan, kau begini tidak baik loh. Apa maumu? Membantu mengukuhkan posisimu sebagai putri sulung keluarga Gu. Nah, sekarang sudah mantap. Ibu. Wanwan, aduh. Apa yang terjadi? Xiaonan. Xiaonan. Kau tidak apa-apa? Aku melihat kakak Nanjin pindah ke kamar sederhana ini. Aku pikir kakak ketiga bilang harus menempatkannya di kamar terbaik. Jadi aku menasihatinya untuk pindah ke kamar yang lebih baik. Tapi entah kenapa dia tiba-tiba marah lalu menyerangku. Wanwan baik hati menasihatimu, kau malah memperlakukannya seperti ini. Betapa jahatnya kau. Apakah kau masih manusia? Diam! Berani lagi menghina Xiaonan. Awas ku perlakukan kalian tidak baik. Jinghuai. Fakta sudah jelas di depan mata. Kau masih membelanya? Wanwan sudah seperti ini, masih mungkin berbohong? Belum tentu tidak bisa. Guanwan. Aku tanya kau, apakah kau yang memaksa Xiaonan tinggal di kamar ini? Kakak ketiga, aku tidak. Saat aku datang, dia sudah pindah ke sini. Kau tidak percaya? Kau tidak percaya? Tanya Bibi Li. Tuan muda ketiga, memang Nona Nanjin sendiri yang mau tinggal di kamar ini? Kakak ketiga, kau dengar kan? Aku dan kakak ketiga tumbuh besar bersama. Setelah bertahun-tahun bersama, kau tak percaya kata-kataku. Aku sangat sedih. Nan. Kenapa kau tinggal di kamar ini? Memangnya kenapa? Tentu untuk mendapat simpatimu. Baru pulang sudah main akal-akalan licik sekali kau. Diam kau. Sudah ku bilang Nan adalah adik kandungku. Dia mau tinggal dimanapun boleh. Jinghuai, sudah begini, kau masih membelanya. Aku tak percaya Nan akan bertindak tanpa alasan. Guanwan. Ku beri kesempatan terakhir untuk jujur. Apakah ini rekayasamu sendiri untuk menjebak Nan? Kakak ketiga. Di hatimu, aku orang seperti itu. Jawab aku. Biarkan aku yang jawab. Aku yang melakukannya. Aku yang melakukannya. Apa Jinghuai, kau dengarkan? Dia sendiri mengaku Wanwan tumbuh besar bersamamu.
Tak kusangka, kau menduga dia demi orang yang baru dikenal beberapa hari. Wan, kita sungguh menyedihkan nih. Ibu. Nan, apa mereka memaksamu mengaku? Katakan pada kakak, kakak tak akan biarkan kau tersakiti. Aku tak tersakiti. Aku berkata jujur, aku yang melakukannya. Kalau memang kau yang mulai, pasti ada alasannya kan? Apa Guan yang lebih dulu cari masalah? Kau baru terpaksa membalas? Ini salahku. Aku yang bikin Kak Nanjin kesal, sampai dia marah. Wan, kau malah membelanya. Kau terlalu baik hati. Xiaonan, jangan hiraukan mereka. Katakan padaku, aku percaya padamu. Faktanya, aku yang memulai. Tuan Gu, kau bisa tuntut balas untuk adikmu. Nanjin, kau tahu penjelasanmu tak akan mengubah situasi? Setidaknya kau masih sadar diri. Dia malas jelaskan padaku. Dia sama sekali tak percaya padaku. Bukan aku. Bukan aku. Kak ketiga, jangan salahkan Kak Nanjin. Aku sendiri yang tak sengaja terjatuh. Jangan lagi bela dia. Sejak dia kembali, ini sudah keberapa kalinya dia menyerangmu? Aku Gu Jinghuai, mana punya adik berhati jahat sepertimu? Memang juga, wajar dia tak percaya padaku. Lagi pula di kehidupan sebelumnya. Aku juga tak pernah percaya padanya. Jinghuai, semuanya sudah jelas. Dia memukul Wan sampai begini parahnya. Harus dihukum berat. Buat dia bayar konsekuensinya. Sampai seberapa parah? Cuma berdarah sedikit. Oles obat saja sudah cukup. Kalau terlambat lagi, lukanya akan sembuh. Apa? Nan, hal ini sudah berlalu begitu saja. Jangan kamu simpan dalam hati. Kamu tinggallah di sini dengan tenang. Kedepannya tidak akan ada siapapun yang akan mengganggumu. Jinghuai, kamu tidak menghukumnya ya sudah, malah menyuruhnya tinggal di sini. Apa kamu ingin melihatnya menyakiti Wan lagi? Ibu, jangan bicara seperti itu. Kakak Nanjin, pasti tidak akan menyakitiku lagi. Aku tidak takut. Lihatlah Wan, sudah ketakutan seperti apa. Demi keselamatan Wan, aku sama sekali tidak setuju. Nanjin, wanita ini tinggal lagi di keluargaku. Tidak setuju itu lebih baik. Kalau begitu kamu pindah saja. Apa? Bukannya kamu khawatir dengan keselamatannya? Kalau begitu, bawa dia pindah bersamamu. Kamu demi wanita ini ingin mengusir ibumu ini, dan adik perempuan diusir. Aku katakan untuk terakhir kalinya. Dia bukan orang luar. Dia adalah... Tuan Gu, lebih baik aku yang keluar dulu. Kalau tidak, membuat keluarga Gu tidak senang. Nan, Pesta ulang tahun akan aku hadiri. Silakan minggir. Nan, Jangan kejar dia. Cepat lihat Wan. Wan masih berdarah. Kak ketiga, Nanjin, wanita ini sebenarnya membikin pada Jinghuai meminumkan ramuan apa? Nan. Kamu juga sudah lihat, rumah ini tidak menyambutku. Aku tidak akan mengganggu lagi. Aku pergi dulu. Aku akan hadir tepat waktu di pesta ulang tahun kakek. Siapapun yang berani membuatmu kesal lagi. Aku bisa membelamu. Aku tidak tahu apa tujuan hari ini membelahku seperti itu. Aku sangat berterima kasih. Tapi hati manusia bisa berubah. Jika beberapa hari lagi, kamu mulai membenciku lagi dan mengusirku. Bukankah aku akan benar-benar mempermalukan diri sendiri? Biarkan aku menjaga sedikit harga diriku. Nanjin, aku Gu Jinghuai bersumpah kepada langit. Seumur hidup ini, aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Lupakan saja. Di rumahmu masih ada seorang adik perempuan yang harus kau manjakan. Apakah kau sanggup memanjakan semuanya? Aku pergi dulu. Sampai jumpa di pesta ulang tahun kakek. Memang juga, aku baru saja di KTV mengatakan hal-hal buruk seperti itu padanya. Wajar jika dia tidak percaya padaku. Hal seperti reinkarnasi terlalu mustahil. Siapa yang akan percaya? Kak ketiga, di mana kakak Nanjin? Kau tidak berhasil mengejarnya kembali? Lupakan saja. Di rumahmu masih ada seorang adik perempuan yang harus kau manjakan. Apakah kau sanggup memanjakan semuanya? Maaf kak ketiga, semua ini karena aku kakak Nanjin sampai pergi. Wan, kamu yang jadi korban. Ngapa minta maaf? Kamu ini terlalu baik hati, makanya digituin sama perempuan itu. Bagaimanapun juga, Kak Nanjin pergi juga gara-gara aku. Kak ketiga, kasih tahu aku Kak Nanjin di mana. Aku mau minta maaf sama dia, aku akan cari dia balik. Gu Wan, kamu kangen sama orang tua kandungmu. Kok tiba-tiba nanya gitu?
Tiba-tiba, masa selama ini kamu nggak pernah kepikiran orang tua kandungmu. Kamu cuek banget sama orang yang kasih kamu hidup. Ya enggak lah. Cuma aku nggak pernah ngomong. Di hati, aku selalu ingat mereka. Aku cuma nggak pandai ngungkapin. Syukurlah. Aku akan bantu cari mereka. Biar kamu cepat balik ke orang tua kandungmu. Apa? Jing Huai, maksudmu apa? Kamu mau Wan Wan tinggalin keluargaku? Ada masalah? Bukannya dia selalu pengen balik ke orang tua kandungnya? Aku bantu wujudin keinginannya. Kak ketiga, Guan-Wan, aku yakin orang yang punya hati nurani pasti pengen balik ke orang tua kandungnya. Iya kan? Iya. Kamu juga nggak usah takut nggak ketemu mereka. Aku akan kerahkan semua pengaruh keluarga Gu buat bantu wujudin keinginanmu. Bu. Aku tak tahu kakak ketiga kena racun apa dari najis di dalam itu sampai dia begitu keras kepala, mau mengusirku pergi. Tenang, Wan Wan. Walau kau bukan anak kandungku, kau lebih dari anak kandung bagiku. Selama aku masih menjadi nyonya rumah keluargaku, aku tak akan biarkan kau diusir. Nanjin, dasar dalang. Baru pulang langsung merebut kasih kakak ketiga. Aku harus habisi kau. Wan Wan, jangan kau pikirkan. Kakak ketigamu bilang mau cari orang tuamu, pasti cuma bercanda. Kau sudah puluhan tahun di keluargaku, mana mungkin dia tegas mengusirmu? Dia tidak bercanda. Aku bisa merasakannya. Dia memang tidak menyukaiku. Dia hanya sedang terhipnosis oleh wanita itu, Nanjin. Nanti saat dia sadar, hatinya pasti kembali padamu. Aku takut saat dia sadar, orang tuaku sudah ditemukan, dan aku diusir dari keluargaku. Sudah bertahun-tahun, mana mudah menemukannya. Bisa jadi mereka sudah tiada. Tidak apa. Kalau ketemu pun bagus. Sudah waktunya aku kembali ke orang tua kandungku. Lagi pula, aku tidak ada hubungan darah dengan keluargaku. Aku memang bukan orang keluargaku. Ibu, setelah aku pergi nanti, jaga baik-baik dirimu. Wan Wan, jangan pergi. Aku ibu tiri. Tak ada hubungan darah dengan keluargaku. Kalau kamu pergi, aku akan sendirian tanpa bantuan. Aku juga tak ingin tinggalkan mama. Tapi kakak ketiga sudah cari orang tua kandungku. Aku akan telepon kakak keduamu sekarang. Dia paling sayang padamu. Dia pasti hentikan kakak ketigamu saat kembali. Halo? Apakah ini Nona Nanjin? Saya dari perusahaan hiburan bintang, manajer SM. Apakah Anda sedang senggang? Bintang hiburan? Perusahaan agen artis terbesar di dalam negeri. Ya. Kapan Anda bisa datang ke perusahaan untuk bertemu? Hari ini aku senggang, segera ke sana. Apa? Jing Huai demi Nanjin itu ingin usir Wan Wan dari keluarga Gu. Dia gila apa? Cepat pulanglah. Kami tak bisa hentikan dia. Kalau kamu tak segera kembali, tak akan bertemu Wan Wan lagi. Sijik, kita harus berangkat ke bintang hiburan. Batalkan saja. Aku ingin pulang cari adik. Itu perusahaan hiburan nomor 1 di negeri ini. Undangan dari bintang hiburan. Kamu tahu betapa pentingnya ini? Seberapa penting pun. Bisakah bandingkan dengan adikku Wan Wan? Aku ganti baju dulu. Langsung pulang. Nanjin itu baru kembali sudah buat masalah. Seandainya dulu tahu, seharusnya tak jemput dia kembali. Kucing hitam dari mana di ruang rias? Cepat pulang sekarang. Kak kedua, selamat atas terpilihnya lagi sebagai aktor terbaik. Ini hadiah untukmu. Rajutanku sendiri. Jangan buang waktu untuk hal seperti ini lagi. Keluarga kita tak kekurangan barang semacam ini. Kak kedua, kamu pulang ya? Kak kedua, kali ini bawakan hadiah untukku tidak? Mana mungkin kak kedua lupa hadiah adik suka tidak? Kak kedua yang terbaik. Aku tak sembarangan menerima proyek. Harus lihat naskah dulu. Baik. Kak kedua, dia temanku. Naskahnya pasti tak bermasalah. Kalau tak percaya, dia masih tak percaya aku. Kak kedua takkan meragukan siapapun, apalagi Wan Wan. Karena kau teman Wan Wan, mari kita bekerja sama dalam satu proyek.
Menyuruhku syuting film seperti ini? Mustahil. Bisa saja tidak syuting, tapi sesuai kontrak bayar ganti rugi yang fantastis. Hanya saja keluarga Gu kalian sudah bangkrut. Mampu bayar? Seiring krisis keuangan melanda global, Grup Gu mengalami pukulan berat. Pada 3 April 2027 resmi menyatakan bangkrut. Wan, bantu aku bicara dengan dia. Minta temanmu batalkan kontrak itu. Pertama, dia bukan temanku. Kedua, kontrak itu kau yang tanda tangani. Apa hubungannya denganku? Wan, kau mau bunuh kakak? Hidup matimu bukan urusanku, karena aku bukan lagi anggota keluarga Gu. Kenapa kau selamatkan aku? Biarkan aku mati saja. Kak, dengarkan aku. Kita tak perlu syuting film itu lagi. Denda pelanggaran kontraknya akan kubantu kau lunasi. Mulai sekarang, aku jadi manajermu. Aku pasti akan menjadikanmu aktor terbaik lagi. Percayalah padaku. Nanjin. Pasti ada kesalahan. Mana mungkin adikku? Tidak, adik. Jangan nakuti kakak lagi. Kakak tahu salah. Kakak benar-benar tahu salah. Cepatlah sadar. Gas lagi cepat. Nanjin, kakak tahu salah. Hanya berharap kau beri kesempatan pada kakak untuk menebusnya. Nona Nan, selamat datang di perusahaan hiburan bintang kami. Sampai jumpa besok hari pertamamu. Kedepannya mohon bimbingannya. Sampai jumpa besok. Baik, Om. Oh ya, ada balasan dari Gu Sici? Aktor terbaik Gu menolak tawaran kita. Alasannya, Katanya mau pulang menemui adiknya. julukan Gu Sici yang menyayangi adik memang sesuai kenyataan. Begini, ajak juga adik perempuannya ke acara ini. Tanpa top selebritas seperti Gu Sici, akan kurang meriah. Wan, kakak keduamu segera tiba di rumah. Dia langsung pulang terburu-buru setelah dengar kau diperlakukan tidak adil. Dengan kakak kedua yang begitu menyayangimu, apalagi yang kau khawatirkan? Aku juga paling suka kakak kedua. Ade. Kakak kedua pulang? Ade. Kakak kedua. Akhirnya kau pulang. Minggir. Adik. Adik, kau di mana? Ini, Kalian bawa dia kemana? Kakak kedua. Masa kau pura-pura tidak melihatku? Kalau masih begini, aku marah dan tidak mau peduli lagi padamu. Mengingat kau bawakan hadiah untukku, kali ini aku maafkan dengan berat hati. Lebih baik jangan memaksakan diri. Kakak kedua juga jadi gila? Apa? Katakan, Shonan melamar kerja di perusahaan hiburan dan diterima? Sudah dikonfirmasi berulang kali. Adik, berapa banyak lagi hal tentangmu yang tidak diketahui kakak ketiga? Tidak baik. Dunia hiburan itu tempat yang kotor. Adik Jue Buneng masuk dunia hiburan. Dia lebih baik tinggal tenang di rumah, menjadi putri kecil saja. Aku beri dia uang saku 5 juta yuan per bulan. Tidak, 10 juta. Gulausan. Keluar sekarang. Lau kenapa kamu pulang? Kalau aku tidak pulang, aku tidak akan tahu kamu mengusir adik. Kamu datang untuk membela Gu Wanwan ya? Walaupun kamu kembali, tidak ada gunanya. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan. Siapa peduli Gu Wanwan? Aku tanya kamu, Nanjin mana? Nanjin pergi kemana? Aduh. Kalau benar-benar tidak bisa, suruh kakak sulung pulang saja. Kakak sulung jago di dunia bisnis, sangat lihai. Kemampuan bicaranya jauh lebih baik dari kita. Pasti bisa bawa adik pulang. Sekarang ini bukan lagi soal membawa dia pulang. Ini soal adik tidak mau memaafkan kita. Ini salahku. Sekarang minta maaf buat apa? Cepat cari cara agar adik memaafkan kita. Sampai sekarang aku bahkan belum bertemu muka dengan adik. Nanjin yang kamu suruh aku selidiki itu sudah ada kabarnya. Dia bekerja di perusahaan hiburan bintang. Aduh, ini... Bagaimana? Apakah ada hubungannya dengan adik? Tidak. Aku yang memutuskan kerja sama ini tidak ada hubungannya dengan adik. Berhenti. Jalan!
Aku harus ambil kesempatan ini untuk menyentuh hati adik. Buat adik mengakui aku sebagai kakak kedua dulu. Pasti bikin Lausan dan kakak sulung cemburu mati. Kamu balas ke perusahaan hiburan bintang. Aku terima undangan ini. Tapi aku punya satu syarat. Wah, kebetulan sekali. Kamu kerja di sini ya? Tidak boleh. Ini akan membuatku terlihat tidak cukup peduli padanya. Bahkan aku tidak tahu di mana dia bekerja. Akhirnya kamu datang. Aku sudah menunggumu lama sekali. Juga tidak boleh. Ini akan membuatku terlihat menyelidikinya diam-diam. Ini akan memberinya kesan buruk. Sebenarnya, bagaimana cara memulainya? Sebenarnya, kamu menunggu siapa? Membuatmu begitu gelisah. Jangan-jangan perempuan? Ya, perempuan. Dan lagi, di dunia ini, paling lembut, paling cantik, perempuan paling baik hati. Shichi. Kamu sekarang sedang berada di puncak kariermu. Jangan sampai menimbulkan skandal. Bisa terjadi peruntuhan juga. Ade, Kakak kedua. Ade. Oh, ternyata Gu Wanwan. Kalau begitu, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, kapan Gu Wanwan datang? Bekerja di perusahaan hiburan bintang? Tunggu, itu juga bukan Gu Wanwan. Ya ampun. Adik, ini aku. Aku kakak keduamu. Akhirnya bertemu. Tuan Gu harap jaga sikap. Aku bukan adikmu. Apa? Nanjin. Kamu masih tidak mau mengakui kakak kedua? Tuan Gu, nama belakangku Nan. Untuk sementara, belum ada rencana untuk mengganti nama belakang. Aku masih terlambat reinkarnasi kembali. Aku masih harus bekerja. Aku pergi dulu. Adik, Wah, leluhur, cepat berhenti mengejar. Jika terus mengejar, besok akan jadi berita utama. apa yang kamu pikirkan? Dia adalah adik kandung saya. Kakak kedua sepertinya berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Tapi, biarlah seperti ini. Jangan ganggu kehidupan masing-masing lagi. Kak Yang, katanya acara perjamuan bintang kali ini aktor terbaikku juga akan datang untuk berpartisipasi. Apakah ini benar? Benar. Gusici mengatakannya langsung kepada saya. Tidak menyangka Kak Yang dan aktor terbaikku, hubungan pribadinya sangat baik. Kali ini pasti juga Kak Yang pergi menyambut aktor terbaikku. Sangat iri pada Kak Yang. Bisa kontak dekat dengan aktor terbaikku. Kami tidak bisa iri. Belum lagi kualifikasi Kak Yang kami, apalagi penampilan Kak Yang kami juga tercantik di seluruh perusahaan. Jadi hak untuk menyambut aktor terbaikku pasti hanya Kak Yang kami yang layak. Dia orang baru, kan? Penampilannya sangat cantik, ya? Lebih dari Kak Yang. Apa yang kamu omongkan? Kamu adalah orang baru. Halo, nama saya... Siapa namamu tidak penting. Kamu sekarang segera pergi membuatkan secangkir kopi untuk Kak Yang kami. Kak Yang... Mengapa saya harus membuatkan kopi untuknya? Ini Kak Yang Rong. Kamu harus lakukan apapun yang dia suruh. Paham? Cepat pergi. Oh, begitu ya? Kak Yang, maaf ya. Aku tidak tahu kakak penyandang cacat. Tenang saja. Aku tidak akan mendiskriminasi penyandang disabilitas manapun. Siapa yang kau bilang cacat? Bukan penyandang cacat? Lalu, sehat walafiat? Kenapa suruh orang lain sediakan kopi? Kamu karyawan baru kenapa sih? Suruh bantu Kak Yang kita sediakan kopi saja berani komentar? Apa yang tidak berani? Aku kesini urus artis. Bukan melayani kalian. Kamu tahu siapa Kak Yang kita? Ku beritahu, walau Kak Yang bukan artis, tapi artis mana di industri ini berani tidak menghormati dia? Bahkan aktor terbaikku sangat menghargai Kak Yang. Dia satu kalimat bisa buat kamu tidak bisa kerja di industri ini. Wah, lihat, ganteng banget. Aktor terbaikku datang. Cepat lihat, aktor terbaikku. Aktor terbaikku, ganteng sekali. Aktor terbaikku sangat ganteng. Ganteng ya? Itu aktor terbaikku. Terlalu ganteng. Lebih ganteng dari di layar. Kakak Sici, aku penggemar setiamu. Ternyata dia. Tapi bukan urusanku. Lihat kan, aktor terbaikku baru tersenyum ke kita. Aktor terbaikku kan menyapa kita. Aktor terbaikku jelas-jelas menyapa Kak Yang kita. Tak disangka, waktu itu cuma bersalaman dengan Gusici sekali. Dia sudah jatuh cinta padaku. Aku benar-benar meremehkan daya tarikku. Kak Yang, aku belum pernah melihat aktor terbaikku tersenyum selembut itu pada siapapun. Kalian berdua jangan-jangan... Jangan asal bicara. Aku tak ingin mengganggu kerja Sici. Kalian berdua ternyata benar. Kak Yang,
Kamu hebat sekali. Aku iri mati padamu. Karena Gu Shichi sudah takluk oleh daya tarikku, kali ini aku harus dapatkan dia. Meski tak bisa jadi istri aktor terbaik, aku mau dia menafkahiku seumur hidup. Yang baru, apa yang kami bicarakan tadi sudah kamu dengarkan. Posisi aktor terbaikku tak perlu kujelaskan lagi. Kalau kamu menghina Kak Yang kami, berarti menghina aktor terbaikku. Jika tak ingin diboikot seluruh industri, segera minta maaf pada Kak Yang. Kak Yang, maaf ya. Cuma segitu? Bukannya kamu suruh minta maaf? Aku sudah minta maaf. Karyawan baru benar-benar tak tahu aturan. Cara minta maafnya sangat tidak tulus. Benar, maafmu tak ada ketulusannya. Aku suruh kau berlutut, minta maaf pada kakak yang Tak habis-habis, ya? Aku kesini untuk bekerja, bukan untuk melihat kalian penjilat. Kau jalang, siapa yang kau sebut anjing? Kau cari mati? Aktor terbaik Gu. Direktur Zhang, suasana kerja perusahaan Anda benar-benar membuka mataku. Bekerja dengan semangat membara, hampir berkelahi. Saya tak kelola perusahaan dengan baik. Memalukan di hadapan aktor terbaik. Kau dipecat. Apa? Segera pergi. Apa? Kakak yang Direktur Zhang, Anda salah paham orang baru ini berkata kasar. Jadi, Karyawan bersalah atau tidak, kapan kau berhak putuskan? Kau mau gantikan bosku. Direktur Zhang, bukan itu maksudnya. Kalau begitu, diam. Kerjakan tugasmu dengan baik. Cepat usir dia. Direktur Zhang, saya mohon jangan pecat saya. Pekerjaan ini susah saya dapatkan. Kakak yang, tolong mohonkan pada Direktur Zhang. Kakak yang, semua yang kulakukan, semua untukmu. Kakak yang, tolong mohonkan pada Direktur Zhang. Aktor terbaik ini hanya pengecualian. Saya jamin, kedepannya tak akan lagi terjadi masalah seperti ini. Mohon jangan berprasangka terhadap perusahaan kami. Baik, langsung ke intinya. Rekan-rekan, aktor Gu yang sibuk menghadiri perjamuan bintang kami. Kali ini, kita akan pilih seorang rekan berpengalaman untuk menangani acara. Pak Zhang, serahkan pada saya pasti jaga aktor Gu. Nanjin, aktor Gu serahkan padamu. Apa? Pak Zhang, dia baru. Ini akan ganggu jadwal aktor Gu. Saya yakin dia mampu. Pak Zhang, ini nepotisme. Saya yang paling berpengalaman. Saya tak terima. Yang Rom, kamu tidak mau kerja lagi? Saya buat Pak Zhang susah. Saya jelaskan. Saya sengaja pilih Nanjin, bekerja sama saya. Apa? Aktor Gu, harusnya pilih saya. Kenapa saya pilih kamu? Ini saya, Yang Rong. Yang Rong. Ya. Tak kenal. Ah. Baik, silakan. Ayo cari tempat bicara. Aktor Gu, Anda lupa? Kita pernah salaman? Tadi Anda lewat sana. Lalu tersenyum ke saya. Kamu gila. Siapa tersenyum padamu? Saya tersenyum ke Nanjin. Pulang, lihat dirimu di cermin. Ayo kita pergi. Direktur Zhang, aku rasa aku masih... Nanjin, aku yakin kamu bisa melakukannya. Baik, aku mengerti. Sudah, semua lanjutkan bekerja. Mari sini. Aku beritahu kalian. Barusan kalian tidak tahu. Nolong hampir menjadikan dirinya berlagak jadi istri aktor terbaik. Tapi hasilnya, aktor terbaik Gu tidak mengenalnya. Dengan penampilannya itu, masih ingin mendekati aktor terbaikku. Aktor terbaikku benar, pulang dan lihatlah cermin diri. Ngomong-ngomong Nanjin itu, bagaimana bisa terpilih oleh aktor terbaikku? Sungguh beruntung sekali. Nanjin. Di kehidupan sebelumnya, adikku seperti inilah membantu mengatur pekerjaanku. Dia bekerja sungguh-sungguh, tanpa dirinya, aku tak mungkin bangkit kembali. Di hidup ini, aku pasti akan sangat memanjakannya. Tuan Gu, lihatlah jadwal acara ini, apakah ada masalah? Tidak perlu dilihat, tidak ada masalah. Pengaturan yang adik buat, apa? Tuan Gu, lebih baik panggil nama lengkapku saja. Nanjin, sebenarnya kamu tidak perlu bekerja. Selain melelahkan juga dijahati orang-orang di perusahaan, aku bisa memberimu hidup yang paling nyaman. Jika Tuan Gu merasa aku lelah, lebih baik segera luangkan waktu untuk melihat apakah ada masalah dengan kontrak ini. Jika tidak ada masalah, aku harus cepat kembali menyelesaikan tugas. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Semuanya sangat bagus. Hanya ada satu masalah kecil. Tentang pesta anggur hari ini. Silakan katakan Tuan Gu. Tidak perlu terlalu formal.
yaitu tentang pesta anggur hari ini. Saya tidak punya pendamping wanita. Bisakah Anda menjadi pendamping saya? Tuan Gu tidak mungkin kekurangan pendamping wanita. Anda kan selebritas top di dunia hiburan. Cukup ucapkan satu kata. Banyak wanita yang berebut. Akan mengantre memenuhi tempat kan? Wanita-wanita itu tidak berani saya ajak. Masing-masing punya maksud tersembunyi. Kalau hari ini saya berani mengajak mereka, besok beritanya bisa dibayangkan jadi ditulis seperti apa. Saya ingat Tuan Gu punya adik perempuan. Anda bisa minta dia menemani Anda. Dia pantas? Nanjin, saya benar-benar tidak bisa menemukan orang lain untuk saat ini. Ini keadaan darurat. Tolonglah kasihanilah saya. Baik, saya akan menemani Tuan Gu. Bagus sekali ya. Adik baik. Bisakah kamu hari ini berdandan lebih cantik dan menawan? Kakak akan belikan kamu baju termahal hari ini. Saya akan perkenalkan kepada semua orang bahwa kamu adalah satu-satunya adik perempuan dari Gu Shiqi. Hari ini kamu akan menjadi bintang paling bersinar di seluruh acara. Tuan Gu, saya akan menjaga penampilan yang sopan. Selain itu, saya punya baju sendiri. Tidak perlu repot-repot. Sebagai ungkapan terima kasih, ini hadiah untuk Nanjin. Tuan Gu, saya harus kembali melapor. Sampai jumpa di pesta. Agak bapak. Nanti di pesta, aku beri adik. Nanti ajak adik foto bersama. Pasti bikin si ketiga dan si sulung mati iri. Nggak ada habisnya. Bosen banget nih. Maaf, nomor yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Apa? Ada apa? Kakak kedua kamu jawab. Ibu, kakak kedua blokir aku. Dia benar-benar berubah. Dia juga nggak suka aku lagi. Nggak mungkin. Dulu dia sangat memanja kamu. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah? Dia pasti sibuk kerja. Dulu meski dia sibuk sekali, setelah selesai kerja, akan telepon aku segera. Bukan seperti sekarang. Nggak cuma cuekin aku, bahkan blokir aku. Nyonya, perusahaan hiburan bintang kirim surat undangan. Mengundang Nona besar untuk hadir di resepsi perjamuan bintang. Aku kan bukan dari dunia hiburan. Ngapain undang aku? Perjamuan bintang ini kan acara kakak keduamu. Aku tahu. Pasti diatur kakak keduamu. Dia mau kamu jadi pendampingnya. Ternyata kakak kedua sengaja cuekin aku. Ingin beri aku kejutan? Kakak kedua ini main tarik ulur aja. Buat aku khawatir. Cepat ambil gaun termahalku dan perhiasan, keluarkan semua. Hari ini aku akan buat semua orang iri padaku. Baik, Nona. Jadi kamu adiknya aktor terbaik Gu, Wan Wan. Pantas saja dia sangat memanjakannya. Adiknya secantik ini, siapa yang tidak akan memanjakan? Wan Wan, syukurlah kamu tidak terjun ke industri hiburan. Kalau tidak, bukan tempat kami lagi. Nona Gu, bolehkah aku mengundangmu jadi teman wanitaku hari ini? Maaf, hari ini aku teman wanita kakak kedua. Aku juga bukan orang industri hiburan. Awalnya tidak mau datang. Tapi kakak kedua sangat manja, memaksa aku datang. Aku tidak bisa menolak. Harus cari adik sendiri buat teman wanita. Aktor terbaik Gu benar-benar memanjakanmu. Kami sangat iri. Dengan status aktor terbaik Gu, teman wanitanya pasti wanita paling memesona di sini. Dari segi itu, Nona Gu, sebagai teman wanita aktor terbaik Gu, sangat layak. Pantas aku berdandan cantik. Sorotan hari ini milikku. Takkan direbut siapapun. Wah, siapa itu? Cantik sekali. Siapa? Wah, benar-benar cantik. Aduh, cantiknya luar biasa. Sangat cantik. Iya, sungguh mempesona. Seharusnya lebih rendah hati. Nanjin. Wah, siapa itu? Cantik sekali. Siapa ini? Kenapa sebelumnya tidak pernah melihatnya? Artis baru. Dia pasti yang paling memukau di sini hari ini. Tidak perlu diragukan lagi. Kak Nanjin, kamu juga datang. Nanjin, kamu memang hebat sekali ya, bisa menyusup masuk ke sini. Sponsor siapa yang mengatur ini untukmu? Hah? Ada apa ini? Lihat. Wan, kamu baik-baik saja? Wan Wan, ini bagaimana? Kamu kenal dia? Dia teman kakak ketigaku. Aku tadinya mau menyapanya,
Tapi tak disangka, Dia teman kakak ketigamu. Kenapa dia memperlakukanmu seperti itu? Iya, kamu bilang wanita di samping itu kenapa? mungkin dia melihat kakak keduaku terlalu memanjakanku, jadi ada sedikit kesalahpahaman. Dia menyukai kakak keduaku, tapi kakak keduaku sama sekali tidak mau menghiraukannya. Ternyata cuma satu lagi wanita yang ingin mendekati aktor terbaikku. Bahkan cemburu pada adiknya sendiri yang disayangi aktor terbaikku. Dia benar-benar picik. Bener, cantik sih cantik. Ternyata wanita licik berhati ular. Pengacara hebat Gu punya teman seperti ini. Sepertinya pengacara hebat Gu cukup dangkal. Kak ketiga, bukan aku tidak membelamu. Siapa suruh kau tidak menyukaiku lagi? Pertama, aku bukan teman pengacara Gu. Kedua, aku sama sekali tidak tertarik pada aktor terbaikku. Tak ada sepatah kata permintaan maaf, langsung mau pergi? Semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan, minggir. Sudah kukatakan, maksudmu apa yang dikatakan Nona Gu itu bohong? Tidak apa-apa. Kalau dia tidak mau mengakui, biarkan saja. Lagi pula aku juga tidak kenapa-kenapa. Biarkan dia pergi. Dia menghinamu, begitu saja dibiarkan pergi. Bagaimana kita menjelaskan pada aktor terbaik Gu? Benar, Segera minta maaf pada Nona Gu. ya, minta maaf. Aku masih ada pekerjaan. Tak ada waktu berdebat dengan kalian. Pekerjaanmu. Jangan-jangan adalah menggoda aktor terbaikku. Kusarankan kamu urungkan niat itu. Kau pikir dengan berdandan cantik, aktor terbaikku akan menyukaimu? Aktor terbaikku bukan tipe orang yang dangkal, hanya melihat penampilan. Kalian sedang apa? Aktor terbaikku datang. Aktor terbaikku. Bubarlah semua, bubarlah. Kak kedua, Jangan sentuh aku. Aktor terbaik Gu, siapa dia? Dia adalah teman wanita saya hari ini. Pak Gus, sampai kapan aku harus berpura-pura membantumu? Adik baik, tolong bantu sampai selesai. Adik masih begitu baik hati, selalu memikirkan orang lain. Seumur hidup aku akan memanjakannya habis-habisan. Apa? Aktor terbaikku bilang wanita ini adalah teman wanitanya. Bukannya Gu Wanwan bilang aktor terbaikku tidak mau peduli pada wanita ini? Iya, Gu Wanwan juga bilang aktor terbaikku memohon padanya untuk jadi teman wanita. Betul, Kak kedua, kenapa kau begini? Apa kau sedang bercanda? Kalau begini, aku sungguh tidak mau peduli lagi padamu. Apa otakmu tidak bermasalah? Kalau sakit, pergilah periksa ke dokter spesialis saraf. Kak kedua, kenapa kau bisa berkata begitu padaku? Bukannya kau yang mengundang aku untuk jadi teman wanitamu? Siapa yang mengundangmu? Jangan fitnah dan menjelek-jelekan aku di sini. Aku tidak ingin Nanjin salah paham. Tentang sikapnya pada Gu Wanwan, ada apa sebenarnya? Apa kamu sudah melihat wajah asli Gu Wanwan? Kak kedua, kenapa masih tidak mau mengaku? Kalau bukan kau yang atur, mungkinkah perusahaan hiburan bintang mengundangku? Perusahaan hiburan bintang. Direktur Zhang, saya butuh penjelasan. Akhirnya tidak bisa dihindari. Siapa bajingan yang bilang aktor terbaik Gu sangat memanjakan adiknya Gu Wanwan? Aku bisa mati karenanya. Aktor terbaik Gu, waktu itu, bukankah Anda menolak undangan kami? Saya pikir kalau adik Anda datang, Anda pasti akan datang juga. Jadi saya mengirim undangan tanpa izin. Apa? Bisnis Direktur Zhang makin luas ya? Sudah mulai mengatur saya? Maaf aktor terbaikku. Kami yang salah. Saya perlu jelaskan. Kami hanya sekadar mengundang adik Anda ke pesta. Sama sekali tidak mengatur dia menjadi pendamping Anda. Kita semua ditipu Gu Wanwan. Dia bilang aktor terbaikku terlalu memanjakannya, memohon-mohon agar dia jadi pendamping. Sungguh tak tahu malu. Benar, mana ada tanda dimanja. Jelas-jelas sangat dibenci. Kabar angin sama sekali tidak bisa dipercaya. Direktur Zhang, jangan sampai terulang lagi. Tentu. Selain itu, saya perlu meluruskan satu hal. Dia bukan adikku lagi. Jangan salah sebut lagi. Apa? Aktor terbaikku benar-benar tidak mengakui Gu Wanwan sebagai adik. Serves them right. Siapa suruh dia mempermainkan kita? betul. Orang seperti ini tidak pantas jadi adik aktor terbaikku. Tidak mungkin, Kak kedua. Padahal dulu kakak sangat menyayangiku. Bagaimana mungkin tiba-tiba berubah? Kak kedua. Kakak masih bercanda kan, Kak kedua? Jangan bercanda lagi. Aku benar-benar tidak tahan, Kak. Aduh, Siapa ada waktu main-main denganmu? Kamu tidak tahan, aku juga tidak tahan. Nyaris, hampir saja kau berhasil menyergap Nanjin, kau lihat kan? Hanya kau yang kuyundang sebagai pendamping. Jangan salah paham. Nanjin. Kau benar-benar licik. Bisa memengaruhi kakak keduaku. Diam. Berani menyerang Nanjin? Kak kedua. Walau kakak tidak mengakuiku, tapi aku tidak ingin kakak terus terpuruk. Nanjin ini bukanlah seperti yang terlihat. Lihat saja gaunnya. Gaunnya jelas tidak murah. Dia dari desa. Hanya satu kemungkinan gaun ini dibeli pria lain untuknya. Artinya apa? Artinya Nanjin, aku belum kalah. Yang kalah adalah kau. menunjukkan pria ini memang punya selera lumayan. Gaun ini cocok dengan Nanjin. Gusici. Kamu pilih kasih sampai ke Pasifik ya. Nanjin,
aku juga punya hadiah untukmu. Aku tak boleh dikalahkan pria lain. Apa? Ternyata kalung itu Kamu kenal? aku pernah lihat di lelang harga buka 20 juta. 20 juta. Gaun 10 juta, kalung 20 juta. Nanjin terima satu hadiah saja. Setara gajiku syuting 10 tahun. Dia terlalu beruntung ya. Nanjin, aku pasangkan. Ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerima. Kasih muka untuk kakak. Kalau tidak, aku malu. Nanti kembalikan padanya. Terima kasih ya. Terima kasih mau terima hadiah kakak kedua. Hadiah yang terlambat lama. Kamu Bagus, sangat cocok. Seleraku juga bagus. Kakak kedua, kamu belum pernah beri hadiah semahal ini. Karena kamu tak layak. Dan lagi, kamu sudah bukan adikku lagi. Jangan sembarangan panggil lagi. Kita hampir celaka karena Gu Wanwan tadi malam. Untung aktor terbaik Gu tak menuntut. Bisa hancur kita. Iya. Tapi Gu Wanwan tamat riwayatnya. Soal aktor terbaik, Gu tak mengakuinya. Mungkin belum sampai besok sudah tersebar ke seluruh kota. Betul. Layak dapat hukumannya. Memang pantas. Ayo. Nanjin, karena kamu lagi. Kamu berani-beraninya merebut milikku. Berdasarkan apa? Nona Gu, sepertinya kita punya musuh yang sama. Kamu siapa? Orang yang bisa bantu kamu balas dendam. terima kasih tadi. Terima kasih untuk apa? Kamu adalah teman wanitaku. Kalau aku tak membelamu, lalu membela siapa? Ini, kembalikan padamu. Jangan. Terimalah saja. Aku mohon. Ini terlalu berharga. Aku tak bisa menerimanya. Kakak kedua. Masih tak mau maafkan aku? Tunggu. Kamu panggil aku apa barusan? Nanjin. Sudah kukatakan. Untuk mempertahankan posisi nona keluarga Gu, aku bisa lakukan apa saja. Agak sakit juga ya. Tapi tak apa. Nanti di wajahmu, Nanjin, akan lebih sakit dari ini. Hahaha. Nanjin. Kamu panggil aku apa tadi? Aku tak dengar jelas. Kalau tak dengar, ya sudah. Dengar. Kamu panggil aku kakak kedua tadi. Terima kasih masih mau mengakui aku sebagai kakak kedua. Sudahlah, cepat ambil kembali kalungnya. Kamu sudah mengakuiku. Kenapa masih tak mau terima hadiahku? Sebenarnya di hatimu belum memaafkanku, kan? Kakanda baik kamu, kakak sulung atau kakak ketiga. Aku tak pernah menyalahkan kalian. Apalagi bukan soal memaafkan. Aku hanya ingin jadi diriku sendiri lagi. Ini tak bertentangan dengan menerima hadiahku. Karena menerima hadiah ini akan membuatku merasa hidupku sekarang tak nyata. Jika ku terima, mimpiku akan buyar. Karena dapat hadiah ini membuatku merasa hidup ini tak nyata. Kalau ku terima, mimpi pun berakhir. Jangan buang waktu lagi untuk hal seperti ini. Keluarga kita tak kekurangan barang begini. Aku, Kakanda, kamu pulang. Kakanda, kali ini ada bawakan hadiah untukku? Tentu hadiah untuk adik. Mana mungkin Kakanda lupa? Lihat, suka tidak? Kakanda, kamu yang terbaik. Maafkan aku, adik Kakanda sangat berharap kehidupan sebelumnya hanyalah mimpi. Aku mengerti. Kakanda biarkan kau beradaptasi pelan-pelan. Kalung ini, Kakanda simpan dulu untukmu. ya,
Nanti saat kau merasa sudah tepat, Kakanda akan memberikannya padamu. Baik, Adik, kau ingin jalani hidupmu sendiri. Tak ingin kembali ke keluarga Gu. Kak Liang juga tidak memaksamu. Tapi kakek di sana. Kak Liang tenang saja. Aku akan datang ke pesta ulang tahun kakek. Maksud Kak Liang adalah pulang untuk menemani kakek. Aktor terbaik Gu. Aktor terbaik Gu, adikmu, oh bukan. Gu Wanwan menyayat pergelangan tangannya sendiri. Menyayat pergelangan tangannya sendiri. Permainan apa lagi yang dia lakukan ini? Biarkan saja dia main-main kalau mau. Jangan bilang padaku. Bukan, kali ini dia benar-benar menyayat pergelangan tangannya sendiri. Ketika ditemukan orang di kamar mandi, karena kehilangan terlalu banyak darah, dia sudah pingsan. Gu Wanwan bukanlah tipe orang yang akan bunuh diri. Dia tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Jika hanya ingin mendapatkan perhatian Kak Liang dengan cara bunuh diri, rasanya tidak sebanding dengan risikonya. Benar-benar menyayat. Benar. Kali ini mainnya cukup keras, tapi bagaimanapun juga dia tidak akan membiarkan dirinya mati. Kalian yang urus saja. Tunggu sampai benar-benar mati, baru beritahu aku juga tidak terlambat. Kak Liang, sebaiknya kau lihat sekilas. Kalau tidak, reputasimu bisa terdampak buruk. Reputasiku? Adik, kau sedang mengkhawatirkanku? Cepat pergi. Baik, baik, baik. Semua mendengarkan adik. Aku pergi sebentar dan segera kembali. Cepat, cepat. Keluarlah. Wah, kita ketahuan. Sayang sekali. Agak terlambat menyadarinya. Yang Rong, kau bergaul dengan Gu Wanwan. Bahkan tak mau memanggilku Kak Yang lagi. Setelah mendekati aktor terbaikku, kau memang jadi berbeda. Tapi tak apa. Sebentar lagi, kau akan memanggilku Kak Yang dengan sukarela. Oh, apa yang kau mau? Aku tak mau apa-apa. Bukankah kau suka menggoda pria? Aku hanya ingin menghancurkan wajahmu ini. Kak Yang, aku benar-benar tak menyangka. Orang yang katamu mau kau hadapi, ternyata secantik ini. Aduh, wajah yang begitu cantik. Kalau dirusak begini, sayang sekali. Kenapa? Kasihan pada wanita cantik. Kak Yang, apa yang kau bicarakan? Aku seperti orang yang kasihan pada wanita cantik? Aku hanya berpikir, sebelum menggores wajah ini, bolehkah kami para saudara puas-puas melepas hasrat? Puas-puas boleh. Tapi imbalannya dipotong setengah. Masuk akal. Mana ada tidur dengan wanita tanpa bayar? Apalagi wanita secantik ini. Hehe, aku mau bayar tambahan pun rela. Pria memang semuanya sama. Kenapa kau diam, Nanjin? Bukankah kau paling suka menggoda orang? Aku akan memberimu beberapa pria. Harusnya kau senang, kan? Oh, ngomong-ngomong, kita kan rekan kerja. Bagaimana kalau begini? Kau sujud membungkuk beberapa kali dan mohon padaku. Barangkali kupikir hanya merusak separuh wajahmu. Bagaimana? Katakan separuh sisi ini atau sisi ini. Tak satu pun kupilih. Nanjin, kau ini perempuan berani melawan? Kuputuskan tak hanya akan kucoreng wajahmu, pakaianmu pun akan kulepaskan dan kutaruh di dalam kota Yun untuk ditertawakan semua orang. Kakak, yang cepat bangun, dingin di lantai. Apa masih bengong? Cepat tangkap dia, bawalah padaku dan siksalah dia. Cepat pergi. Saudara-saudara, sekarang serius. Atau tak bisa menghentikannya, perempuan ini jago bela diri. Kakak tak ada, kau malah diperlakukan seperti ini. Kok kau datang? Siapa pria ini? Tampan sekali, lebih tampan dari aktor terbaikku. Dengar, anak muda, jangan ikut campur. Adik, jangan main pisau. Tunggu di luar. Mau apa kau? Kakak akan beri pelajaran agar mereka tahu tak boleh sembarangan merundung orang. Baik, tak akan kuganggu. Cepat halangi dia. Kau anggap aku angin lalu? Walau biasanya aku menang perkara dengan logika, tapi jelas dengan orang seperti kalian tak bisa diajak bicara. Untungnya aku bukan hanya bisa berdebat, tapi juga bisa bertarung. Karena orang tuamu gagal mendidik kalian, maka dengan tinjuku akan kudidik kalian baik-baik. Ajarin ibumu, mau mati ya? Aduh, kukabulkan permintaanmu. Kak,
Ayo serang bersama, bunuh dia. Baik. Ah! Kau cari mati ya? Aduh, Aku tahu salah. Kamu lepaskan aku ya. Sepertinya tidak bisa. Semuanya harus dididik. Hidungku. Aku habis 500.000 yuan di Korea untuk Bionic generasi keempat. Silikon ekspansi ini jadi miring. Aktor terbaik Gu. Dokter bilang Gu Wanwan lukanya tidak dalam. Tidak bahayakan nyawa. Luka tidak dalam, itu bagus. Mana mungkin dia benar-benar menyakiti dirinya sendiri? Entah apa yang dia inginkan dengan acting-acting ini. Dia pikir bisa menjebak aku? Tidak. Nanjin! Nanjin! Ini... Apa yang terjadi? Hidungku miring. Yang Rong, kenapa kau di sini? Siapa mereka? Nanjin mana? Dia di mana? Aku tidak tahu. Aku sama sekali tidak tahu. Aku tidak tahu. Apa ada yang menyelamatkannya? Bawa mereka dulu ke rumah sakit. Aku tak mau ke rumah sakit. Aku tak mau ke rumah sakit. Akan membunuhku. Apa-apaan ini? Aku antar kau ke rumah sakit. Ini untuk menyelamatkanmu. Di sini juga tidak aman. Di sana juga tidak aman. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kumohon, tangkap aku saja. Hati nuraniku tidak tenang. Perilakuku tidak baik. Tangkap aku. Antar aku ke kantor polisi. Aku tidak mau ke rumah sakit. saudara, tangkaplah aku. Masukkan aku ke dalam, boleh tidak? Bawa aku pergi, jangan lepaskan aku lagi. Kalau kau tidak menangkapku, aku akan bunuh diri sekarang. Aku tidak mau lagi diberi pelajaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan penjelasan mereka, sepertinya Lausan yang menyelamatkan adik. Tak disangka si Lausan ini biasanya kelihatan lemah lembut. Ternyata diam-diam begitu kasar. Tidak boleh. Sekarang dia bersama adik, kesan baiknya langsung melonjak. Aku harus mengalahkannya. Gu Shiqi. Katakan, apa yang kau lakukan? Bodohnya si Lausan. Jangan-jangan kau ingin membelanya untuk Gu Wanwan. Gu Wanwan. Siapa peduli dia hidup atau mati? Aku tanya ini padamu. Ternyata ada yang memotret. Aku sedang bingung saat pesta nanti tidak ada foto bersama adik. Foto ini jadi milikku. Mimpi kali kau. Aku tanya, kenapa adik bisa muncul di pesta koktail? Tentu aku yang undang. Kamu licik sekali. Kenapa diam-diam kamu memanjakan adik? Bukan aku licik, tapi kamu terlalu bodoh. Kamu baru kau undang, langsung dia datang. Tentu saja, Baru kau kasih kalung, langsung dia terima. pasti dong. Sialan, hadiahku saja dia nggak terima. Ngomong-ngomong, adik sudah panggilku kakak kedua. Apa? Dia belum pernah panggilku kakak. Makanya aku anak kedua, kamu anak ketiga. Makanya aku anak kedua, kamu anak ketiga. Nggak boleh. Aku harus temui dia. Mesti harus berlutut. Aku mau dia panggilku kakak. Aduh, sudah. Ini cuma solusi sementara. Bawa adik pulang ke keluarga gue itu yang benar. Kamu ada cara? Bukan cara sih. Cuma ada satu kesempatan. Pesta ulang tahun kakek. Wan, kau sudah bangun. Akhirnya kau sadar. Kau koma seharian penuh
Bodoh sekali. Kenapa berpikiran sempit? Ibu hampir mati ketakutan. Aku koma sehari. Kali ini memang cukup parah. Tapi semua worth it. Apa? Bukan apa-apa, Bu. Kakak kedua, kakak ketiga, seharian nggak jenguk aku. Wan, kondisimu belum pulih? Jangan ikut marah pada dua orang tak berhati nurani itu. Aku tidak marah. Aku bisa mengerti mereka. Lagi pula, mereka masih harus merawat adik kandung mereka, Nanjin. Merawat Nanjin. Nanjin kenapa? Bukankah Nanjin tidak dirawat di rumah sakit? Bu, Nanjin tidak dirawat di rumah sakit? Nanjin dirawat di rumah sakit? Aku tidak dengar kabarnya. Tidak mungkin tidak dibawa ke rumah sakit. Jangan-jangan kabarnya diblokir? Bu, ada berita besar apa lagi hari ini? Berita? Oh, ini memang ada. Cepat katakan. Ceritanya ini cukup aneh. Seorang karyawati perusahaan hiburan bintang namanya Yang Rong menyerahkan diri ke polisi. Bersamanya ada juga beberapa preman. Bagaimana bisa? Ini belum selesai. Katanya beberapa orang ini berebut-rebut menambah dakwaan pada diri sendiri. Seperti takut tidak bisa mendekam di penjara seumur hidup. Aneh bukan? Kamu diam! Wan, kamu... Aku agak lelah. Kamu keluar saja. Ibu tahu kamu marah. Kakak kedua dan ketiga juga tidak tahu dibius oleh kata-kata Nanjin. Kamu masih punya kesempatan terakhir, yaitu di pesta ulang tahun kakekmu besok. Kedua, kakakmu sudah bertekad bulat untuk membawa Nanjin pulang. Sikap kakek sangat krusial. Nanjin, jangan harap kembali ke keluarga Gu. Lupakan saja. Di pesta ulang tahun kakek nanti, aku akan membuatmu kehilangan muka. Wan, ini yang ibu siapkan untukmu. Nanti berikan ini pada kakek. Katakan saja, ini yang kamu beli untuk kakek. Terima kasih, Ibu. Ibu, maafkan aku. Aku kemarin tidak sengaja melampiaskan amarah padamu. Kamu tidak perlu minta maaf pada ibu. Mana mungkin ibu menyalahkanmu. Lukamu belum sembuh, sudah keluar rumah sakit. Ibu justru khawatir padamu. Luka saya tidak sepenting merayakan ulang tahun kakek. Ibu tahu Wan paling berbakti. Kakek pasti akan sangat tersentuh. Kalau bukan karena harus mencegah Nanjin kembali, dan kakak sulung pulang hari ini, aku tidak akan menghadiri pesta si tua bangka ini. Nanjin, kau memang beruntung. Nanjin, jangan sok. Jangan kira dengan memengaruhi Jinghuai dan Sici, kau bisa merebut posisi Wan. Di keluarga ini, Ting Yuan dan kakek yang berkuasa. Mereka berpengalaman, tidak mudah kau pengaruhi. Cucuku mana? Cucuku mana? Ayah, cucumu Wan ada di sini? Kakek. Kakek Nanjin akhirnya bertemu denganmu. Kehidupan sebelumnya, 3 kakak laki-laki semuanya tergoda oleh Gu Wanwan. Hanya kakek yang tulus padaku. Cucu perempuanku yang baik. Satu-satunya yang kukenang seumur hidup, hanya kakek saja. Kakek, aku sangat merindukanmu. Kakek, kali ini kamu tidak boleh lagi melindunginya. Kali ini dia harus dihukum dengan keras. Dia bahkan mendorong Wan turun tangga. Tidak mungkin. Aku percaya Nanjin. Dia pasti bukan orang seperti ini. Aku beritahu kalian, selama orang tua ini masih hidup sehari, tidak akan mengizinkan kalian menyakitinya sedikit pun. Kakek. Nanjin. Maaf. Kakek ya? Kakek pergi. Tidak, kakek. Kamu tidak boleh pergi. Kakek tidak ingin pergi juga. Setelah kakek pergi, bagaimana kamu nanti? Kamu di luar, menanggung penderitaan selama bertahun-tahun. Pulang ke rumah, kakek tidak membuatmu menjalani beberapa hari yang baik. Kakek, maaf padamu. Tidak apa-apa.
Kakek. 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 Kakek, bagaimana kondisi kesehatanmu? Apakah hidupmu baik-baik saja? Kakek sehat-sehat saja. Hari ini bisa bertemu denganmu. Kakek bisa hidup lebih lama bertahun-tahun. Ayah, bagaimana kalau kita duduk dan bicara? Wan masih terluka. Kalau masih luka, istirahat saja di rumah. Tidak perlu repot-repot rayakan ulang tahun orang tua sepertiku. Ini juga bentuk bakti Wan. Silakan duduk semua. Nanjin, duduk di samping kakek. Biar kakek lihat kamu baik-baik. Si tua bangka yang cuma peduli garis keturunan ini tak pernah bersikap baik padaku. Tidak apa-apa, bagaimanapun kalian semua tak menyukaiku, selama kakak berpihak padaku. Posisiku sebagai putri sulung keluarga Gu akan tetap kokoh. Nanjin, dengar dari kakak keduamu. Kamu bekerja di perusahaan hiburan bintang. Kenapa susah-susah begitu? Keluar saja dari pekerjaanmu. Biarkan ketiga kakakmu yang menafkahimu. Iya, adik. Honor acting kakak kedua nanti semuanya untukmu. Biaya pengacara kakak ketiga juga untukmu. Kakek, aku tidak perlu ditanggung kakak-kakak. Aku bisa cari nafkah sendiri. Dan aku punya pekerjaan, aku juga merasa tenang. Bagus. Benar-benar cucu perempuan kakek yang baik. Sungguh hebat. Wan. Bukankah kamu menyiapkan hadiah untuk kakek? Cepat keluarkan dan berikan pada kakek. Kakek, bukankah kakek suka barang antik? Aku khusus mencari yang ini di luar negeri. Semoga kakek suka. Semoga kakek sehat selalu, panjang umur. Raya, kau tak tahu berapa besar usaha Wan untuk hadiah ini. Saat terluka dan pingsan pun dia masih bergumam ingin memberikannya untuk kakek. Sungguh tulus hati. Asal kakek suka. Nanjin, pasti kau juga sudah siapkan hadiah untuk kakek? Cepat berikan pada kakek. Kakek, ini hadiahku untuk kakek. Apa ini? Jangan-jangan bubur buatanmu? Wah, benar juga bubur. Nanjin, kau cuma siapkan bubur untuk kakek? Apa kau sungguh peduli pada kakek? Kakak Nanjin, kalau tak mau memberi hadiah, tak apa. Tapi jangan asal-asalan pada kakek. Nanti kakek sedih. Diam. Aku sangat suka hadiah dari Nanjin. Aku memang suka bubur Nanjin. Ambilkan satu mangkok untuk kakek. Baik, kakek coba, pasti suka. Nanjin, jangan bicara besar. Kau baru pulang, mana mungkin tahu selera kakek? Kakek punya pantangan makanan. Kalau sampai sakit, kau berani tanggung jawab? Jangan ganggu aku minum bubur. Ya, baiklah. Nanjin, kok tahu banget selera kakek? Kenapa bisa paham banget sama kakek? Kalau kakek suka, nanti aku selalu bikin buat kakek. Bagus. Kakek, ini bubur favoritmu di kehidupan sebelumnya. Dasar orang tua yang pilih kasih. Ayah, hadiah Wan untukmu bernilai 2 juta loh. Bubur ini harganya berapa? Nggak sampai 100.000 kan? Cuman hal biasa aja. Kok bisa bilang hadiah terbaik? Siapa bilang hadiah mahal pasti bagus? Bubur Nanjin ini paling cocok dengan seleraku. Ini yang terbaik. Ayah, kamu terlalu pilih kasih. Wan juga cucumu. Fang Ping, hal-hal yang dulu kamu lakukan, kamu pikir aku nggak tahu? Nanjin jelas anak kandungmu. Wan cuma anak angkatmu. Kenapa kamu memihak Wan dan membenci Nanjin? Itu karena saat mengandung Nanjin, anakmu yang tak berguna itu selingkuh di luar. Kamu luapkan semua kekesalan padanya ke Nanjin. Kamu kirim dia ke desa. Awalnya kupikir, setelah Nanjin kembali, masalah ini selesai. Tapi sekarang kamu masih seperti ini. Aku sangat kecewa. Ayah sudah tahu semuanya. Anak saya berselingkuh saat Anda hamil. Hal ini selalu membuat saya merasa bersalah. Jadi selama bertahun-tahun ini, saya selalu membiarkan Anda bertingkah sembarangan. Sekarang lihat, semakin bertindak sewenang-wenang. Saya harus turun tangan. Hari ini saya umumkan satu hal. Nanjin secara resmi kembali ke keluarga Gu. Setelah saya meninggal dunia, Nanjin akan menjadi salah satu pewaris saya, sedangkan Gu Wan tidak memiliki hak waris atas harta keluarga Gu. Saya tidak setuju. Ibu, jangan bicara lagi. Apakah saya menjadi pewaris atau tidak? Tidak masalah. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Tidak menangis atau merengek?
Wan, apa yang kamu katakan? Kamu juga anggota keluargaku. Kamu harus menjadi pewaris. Saya tidak peduli menjadi pewaris atau tidak. Asalkan saya bisa sebagai putri keluarga Gu menemani kakak pertama, kedua, dan ketiga. Sudah cukup. Wan, Tapi hal penting seperti pewaris. Bukankah seharusnya menunggu kakak pertama kembali, lalu berdiskusi? Lagi pula, sekarang keluarga Gu kita adalah kakak pertama yang memimpin. benar. Kalian sekalian berkumpul untuk melawan saya. Lalu apa? Asalkan kakak pertama masih berada di sisi saya. Hak waris keluarga Gu akan selalu ada bagianku. Ayang, bagaimana dengan hal ini harus dibicarakan dengan Ting Yuan juga. Lagi pula, kamu sudah pensiun. Seluruh keluargaku sekarang dipimpin oleh Ting Yuan. Kata-katamu benar. Hal ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya sendiri. Kakak, kamu sudah kembali. Kakak ternyata berada di pihakku, Nanjin. Meskipun semua orang mendukungmu, lalu apa? Asalkan aku punya kakak, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kakak. Kakak pada saat ini adalah saat yang paling bersemangat. Akhirnya aku bertemu lagi. Kakak, urusanmu di Asia Tenggara sudah selesai. Aku sangat merindukanmu. Adik Nanjin sudah kembali. Aku membawakan hadiah untuk kalian semua. Kakak bisa kembali dengan selamat adalah hadiah terbaik untukku. Aku tidak mau hadiah. Dua adik semua dapat hadiah. Hadiah pertama ini untuk Nanjin. Dokumen. Kakak, ini akan mengeluarkan Nanjin dari silsilah keluarga. Ting Yuan, apapun yang kamu lakukan harus diketahui, Nanjin adalah adik kandungmu. Saya umumkan mulai hari ini, Nanjin, akhirnya aku menang. Nanjin adalah satu-satunya ahli waris sah keluarga Gu. Harta keluarga Gu yang bernilai miliaran akan diwarisi olehnya. Apa jadikan Nanjin satu-satunya ahli waris? Lalu Wan, aku tidak setuju. Apa yang kulakukan? Perlu minta persetujuanmu? Ayah, Ting Yuan melakukan ini, tidakkah ayah mengaturnya? Sekarang Ting Yuan yang memimpin. Urusan keluarga biar dia yang putuskan. Ayah, Ada keberatan? Mana mungkin aku keberatan? Aku setuju sepenuhnya. Kakak, bahkan tanpa kau katakan, aku akan memberikan semua uangku pada adik. Kalau begitu tak ada yang keberatan. Jadi, Aku tidak setuju. Aku tidak setuju. Kakak, aku tak mau jadi ahli waris. Adik, kau tidak setuju? Apakah kau masih tak mau memaafkan kami? Ade, berilah kami satu kesempatan untuk menebus kesalahan. tak mau mewarisi, lupakan saja. Kakak, Aku masih punya kesempatan. Lagi pula dokumennya sudah terbit. Warisan miliaran keluarga Gu sudah jadi milikmu. Jika kau tak mau mewarisinya, urus saja sesukamu. Sumbangkan semua pun boleh. kakak memang hebat. Pantasan dia jadi kakak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kakak jelas belum pernah bertemu Nanjin. Bagaimana bisa terpikat olehnya juga, bahkan memberikan seluruh warisan miliaran padanya sebagai hadiah? Tunggu. Kak Nanjin, jangan ditolak. Kau sudah menderita di luar, saatnya bangkit. Kakak, hadiah Kak Nanjin ada? Kalau punyaku? Aku tahu. Pasti hadiah dari kakak lebih baik dari Nanjin. Pasti begitu. Hadiahmu tentu tidak ketinggalan. Surat pindah KTP sudah disiapkan. Kakak, apa maksudmu? Barangnya? Ini laporannya. Ini fotonya. Kami sudah menemukan orang tua kandungmu. Ini laporan tes DNA. Ini foto orang tua kandungmu. Besok akan kukirim orang mengantarmu ke orang tuamu. Kau dan keluarga Gu tak ada hubungan lagi. Nama Gu Wan tak boleh dipakai lagi. Kembali gunakan nama aslimu, Li Chuilan. Nama Gu Wan tak boleh dipakai lagi. Kembali gunakan nama aslimu, Li Chuilan. Apa kamu ingin mengusir Wan? Tidak, aku tak setuju. Wan sudah di keluarga Gu belasan tahun. Aku anggap dia anak kandung sejak lama. Kamu mau usir dia sekarang? Tidak, tidak. Ibu ayahku sudah lama meninggal. Kamu tak perlu terus tinggal di keluarga Gu untuk jaga makam ayahku. Sudah kedaikan keluarga baik untukmu. Besok temui saja. Cocok menikah lagi. Kamu mau usir aku juga? Aku ibumu. Antara adik dan ibu tiri. Aku pilih adik.
Aku juga. Adik selama 20 tahun lebih. Sudah menderita banyak. Sisa hidup. Kita harus balas dia. Aku juga. Kakak, aku Gu Wanwan, bukan Li Chuilan. Kamu mau usir aku? Mending bunuh aku. Li Chuilan. Kalau bukan takut pada Nanjin, kasih kesan buruk. Kamu sudah lenyap. Paham? Wan, kakakmu mau usir kamu. Mungkin cuma impulsif. Bisa jadi besok pagi, dia ubah pikiran. Dia orang macam apa? Aku mana mungkin tak tahu. Keputusan tak bisa dibatalkan. Buat dia ubah pikiran. Kecuali, Kenapa Wan? Ibu, aku tak mau tinggalkanmu. Kamu di hatiku. Kamu ibuku kandung. Wan. Ibu juga sudah lama menganggapmu seperti anak kandungnya sendiri. Jadi, kau akan membantuku, kan? Bantu bagaimana? Kakak kedua, kakak ketiga. Aku seduh teh untuk kalian. Lagi mau main apa? Jangan-jangan dikasih obat. Kakak kedua, kakak ketiga. Kok bisa sih kalian berpikir buruk tentangku? Kita sudah hidup bersama belasan tahun. Mana mungkin aku memberi kalian obat? Aku cuma besok mau pergi. Ingin lebih lama bersama kalian. Kalau begitu, duduk saja. Hal-hal yang tidak perlu, jangan dilakukan. Kak, Sudah. Kalian saudara ngobrol saja. Aku akan seduh lagi. Bu. Aku bantu ibu. Sudah kubilang, jangan lakukan hal yang tidak perlu. Aku sudah berpikir jernih. Besok aku akan menikah lagi. Aku juga tidak mengharapkan calonnya kaya raya. Baik hatinya, bisa mengerti dan menyayangi, sudah cukup. Besok ibu akan pindah dari rumah ini. Hari ini minum teh dengan kalian bertiga adalah yang terakhir kalinya. Bu, terima kasih. Wah, sudah bangun. Kau malah membantunya mencelakai kami? Walaupun ayahku sudah meninggal, tapi keluarga Gu tidak pernah memperlakukanmu buruk, kan? Beginikah caramu membalas kami? Aku masih terlalu lembut hati. Kak, kau bilang kau lembut hati. Selama aku di keluarga Gu bertahun-tahun ini, setiap hari aku berusaha membahagiakan kalian. Memberikan tempat untuk perasaan kalian pada adik perempuan, agar ada sandaran. Bukannya kalian berterima kasih, baru saja menemukan adik kandung langsung buru-buru mengusirku, menyuruhku kembali ke desa terpencil yang miskin itu. Katakan padaku, ini namanya baik hati dan lembut yang mana? Jadi kau ingin balas dendam ya? Balas dendam? Masa sih? Aku berbeda dengan kalian. Aku sangat menghargai hubungan. Aku hanya ingin berdiskusi sesuatu dengan kalian. Karena kalian sudah menemukan adik kandung, aku juga tak pantas memonopoli posisi ini. Kalian ingin mengusirku, boleh saja. Tapi selama bertahun-tahun keluarga aku telah menemani kalian. Paling tidak ada jasa kesetiaan, kan? Minta kompensasi tidak berlebihan, kan? Tanda tangani perjanjian hibah ini, dan kalian bebas pergi. 10 miliar? Kau pikir kau pantas?
Nanjin saja pantas 10 miliar. Kenapa aku tidak pantas? Tanda tangani, atau akan kuberi pelajaran. Harta keluarga Gu semua untuk Nanjin. Kau jangan harap bawa sepeser pun. Kau cari mati. Kakak, Kakak Wan Wan, Memang pantas jadi kakak. Tentu saja tidak takut. aku juga tidak akan tanda tangan. Sandi Jinghuai, Siapa bilang kau yang tanda tangan? Tanda tangan ini cukup satu orang saja, kakak. Kau tetap tidak mau tanda tangan. Kalau kau masih tidak mau tanda tangan, kakak ketiga hampir hilang. serang aku. Kakak, biar dia serang. Uang untuk adik. Jangan beri dia. Hidupku sudah dapat pengampunan adik. Aku sudah senang. Jika di kuburanku panggil aku kakak ketiga, itu lebih baik. Aduh, Li Chuilan itu. Serang aku. Lagi pula, adik sudah panggil aku kakak kedua. Aku tak menyesal. Jinghuai, Shichi. Baik. Kita di hidup nanti jadi saudara lagi. Baik, baik, baik. Kalian semua ingin mati? Aku akan penuhi. Wan Wan. Wan Wan, kau apa? Bukankah sudah janji? Hanya nakuti mereka? Kalau kau bunuh orang, kau tak bisa kembali. Begini, kau pergi dulu. Aku tanggung dosamu. Wan Wan, kenapa? Aku ingin 10 miliar. Aku tak pernah mau kembali. Kau gila. Wan Wan. Jangan lagi terus bersalah. Kau siapa? Berani nasihati aku? Kau kira aku anggap kau ibu? Benar. Aku gila. Kakak, tanda tangan atau tidak? Masih ragu-ragu. Baiklah. Aku kabulkan. Berhenti. Jangan sakiti kakak ketiga. Adik, 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 di sini berbahaya. Cepat pergi. Aku baik-baik saja. lepaskan. Dasar perempuan bajingan? Terus-terusan mengacaukan rencanaku. Karena kamu datang, lebih baik kalian mati bersama. Lepaskan, cepat. Adik, Adik, lepaskan kami dulu. Pergi. Pergi. Sangga kakimu. kenapa engkau tidak melepaskan? Sepanjang hidupku, aku tak pernah mendengarkan Sangga. Lain kali pasti ku dengarkan. Kalian berdua, cepat pergi berobat ke rumah sakit. kakak masih hidup. Cepat bawa ke rumah sakit. Sekaligus, blokir semua pintu keluar kota Yun. Buru Li Chuilan sepenuhnya. Hidup atau mati. Fang Ping diselamatkan, tidak mati. Aku akan menikahkannya lagi dengan keluarga baik di desa. Li Chuilan telah kami kirim ke penjara. Adik, jangan pernah lagi melakukan hal seperti ini. Kami lebih baik mati daripada melihatmu mempertaruhkan nyawa untuk kami. Mengerti? Kakak, aku adik kalian. Mana mungkin aku hanya berdiam melihat kalian celaka? Adik, kami sungguh tak boleh berhutang lagi padamu. Baik, aku mengerti. Lain kali aku akan berusaha keras melindungi diriku sendiri. Sepanjang hidupku, aku masih bisa mendengar kau memanggilku kakak. Aku mati pun tak menyesal. Kakak, Dalam hidup ini, kuharap kau beri 3 kakak satu kesempatan. Kita berempat saudara bisa hidup bahagia bersama, tak terpisahkan selamanya, ya. kenapa sikap kalian padaku berubah begitu cepat?
Mungkin kau tak akan terlalu percaya. Aku bertemu kucing hitam mengeong keras padaku, lalu aku tersadar ingatan kehidupan sebelumnya. Dengan kata lain, aku terlahir kembali. Kucing hitam. Terlahir kembali. Kak, kau juga Juga adik, jangan-jangan kau juga terlahir kembali. Jadi, bukan cuma aku yang terlahir kembali. berdasarkan alur cerita kita berempat. Jika dirunut, maka akulah yang seharusnya pertama terlahir kembali tepat di hari pertama pulang ke keluarga gua. Aku yang kedua terlahir kembali setelah mencarimu di KTV di perjalanan pulang. Aku yang ketiga. Saat di ruang ganti bertemu kucing hitam, ia mengeong padaku, lalu aku terlahir kembali. Teringat semua kehidupan, lalu Aku yang keempat terlahir kembali sebelum masuk ruang jamuan keluarga. Awalnya ingin menuntut penjelasan dari adik, tapi bertemu kucing hitam, ia juga mendesis mengaum padaku, lalu aku terlahir kembali. Tak kusangka di dunia ada hal begitu ajaib. Tuhan tak tega melihat kami bersaudara berjauhan hati. Jadi, biarkan kami di kehidupan ini harus saling menyayangi dan mencintai. adik, Di kehidupan ini, kami berempat bersaudara selamanya saling menyayangi, selamanya tidak berpisah. Baik. Tapi kakak sulung dan kakak ketiga, aku lapar. Aku beberapa hari ini tidak makan dengan baik. Tolong buatkan aku makanan. aku akan membuatkannya untukmu. Apa yang membuatnya untukmu? Aku juga pergi. Biarkan aku yang pergi.